Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikumsalam Rabbil warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam atas Nabi dan Rasul yang paling mulia dan atas keluarganya serta para sahabat seluruhnya. Adapun sesudah itu. Selamat malam Bapak Ibu, para jamaah calon tamu Allah yang semoga Allah muliakan. Yang saya hormati jamaah Sunnah Travel semuanya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para calon jamaah umroh iktikaf Ramadan 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Alhamdulillah kita dipertemukan secara Zoom meeting online dalam rangka pembekalan manasik umroh online. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Harnoto. Saya insya Allah akan menemani Bapak Ibu semuanya di setiap Zoom meeting online ini. Saya di sini bertugas sebagai moderator di Zoom meeting malam ini yang akan menemani Bapak Ibu semuanya. Mungkin bagi jamaah alumni Sunnah Travel insya Allah sudah mengenal saya karena di sini sepertinya banyak yang alumni jamaah iktikaf Sunnah Travel. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Saat ini audiens Alhamdulillah sudah ada 114 partisipan. Semoga yang lain bisa lekas ikut join atau gabung. Karena malam ini kita akan membahas mengenai atau materi info teknis umroh. Karena pembahasan ini berkaitan erat sekali dengan Bapak Ibu nanti yang akan safar atau umroh, maka dari itu mohon dipersiapkan segala sesuatunya agar Bapak Ibu dapat menyimak dengan baik dan fokus. Semoga materi atau pembahasan kita malam ini dapat menambah ilmu atau wawasan Bapak Ibu sekalian. Tapi seperti biasa, sebelum dimulai kita beritahukan dahulu untuk rundown kita acara malam ini. Sesi pertama jam 8.10 sampai jam 8 kurang lebih 15 atau jam 8.20 pembukaan oleh moderator yaitu saya sendiri. Kemudian jam 8.15 sampai jam 9.30 pemaparan materi info teknis umroh oleh Ustadz Abdul Haknuh Hafizahullah selaku owner Sunnah Travel. Dan nanti juga insya Allah akan diperkenalkan para pembimbing umroh iktikaf Ramadan 1447 Hijriah. Kemudian jam 9.30 sampai jam 10 tanya jawab. Dan sesi terakhir jika tidak ada pertanyaan sebelum jam 10 kita tutup lebih cepat. Baik, itulah pembuka dari saya. Tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pemateri kita malam ini, yaitu Ustadz Abdul Haknuh, Hafizahullah, untuk langsung memaparkan materi info teknis umroh. Tafadhol Ustadz, barakallahu fikum. Baik, jazakallah khair kepada Mas Harnoto sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak dan Ibu calon tetamu Allah yang semoga kita semua selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat taufik untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahcurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta umatnya yang senantiasa istiqomah di atas Islam. Bapak dan Ibu calon tetamu Allah yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami atas nama manajemen dan seluruh tim dari Sunnah Travel mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kepercayaan Bapak dan Ibu semuanya telah memilih dan bergabung bersama kami dalam perjalanan umrah iktikaf Ramadan 1447 Hijriah. Dan kepercayaan ini merupakan amanah yang sangat besar bagi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kelancaran sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah iktikaf
di Makkah Al-Mukarramah dengan lancar. Bapak, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kami dari Travel membuat program, merancang program Umrah Iktikaf Ramadan sebagaimana iktikaf sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan kami bisa melaksanakan dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga Bapak Ibu semuanya bisa fokus beriktikaf di Masjidil Haram. Insya Allah kami akan menyampaikan terkait info teknis Umroh Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah. Kami share materinya, insya Allah. Insya Allah pada pertemuan pertama ini kita akan membahas terkait info teknis Umrah Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah atau 2027 Masehi. Mungkin sebagai mukadimah, Sunnah Travel atau PT Berkah Hidayah Sunnah, alhamdulillah telah memiliki izin untuk haji dan umroh, dan travel kami berada di Kota Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Kemudian terkait tour leader yang akan mendampingi Bapak Ibu dalam umroh Iktikaf Ramadan 1447 Hijriah, di mana kita ada sebanyak 8 grup ya, 8 grup atau 8 bis. Yang pertama nanti bis pertama itu insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA, itu yang bis pertama. Kemudian yang bis kedua Ustadz Ahmad Ali Razak LC. Kemudian untuk bis ketiga Muhammad Alfen LC. Kemudian bis keempat Ustadz Riza Afrija LC. Kemudian bis kelima insya Allah nanti Ustadz Abdullah Rai, Dr. Abdullah Rai. Kemudian untuk bis ke-6 insya Allah Ustadz Ari Afriansa LC. Kemudian untuk bis ke-7 Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari LC MPD. Kemudian bis yang ke-8 ini apa ini? Ke-8 harusnya, ini ke-7 Ustadz Futuhi Abdul Hamid LC. Jadi ini daripada tour leader atau pembimbing yang akan mendampingi Bapak Ibu ketika umrah iktikaf Ramadan 1447 Hijriah nanti insyaallah. Kemudian untuk mutawif, seperti biasa mungkin Bapak Ibu sudah yang alumni iktikaf sebelum-sebelumnya insya Allah sudah mengenal daripada mutawif ini sebagian ya. Ini mungkin ada yang baru juga, tapi insya Allah ini sebagian besar adalah mutawif yang selalu menemani Bapak Ibu ketika umrah iktikaf nanti. Insya Allah di grup 1 akan didampingi oleh Ustadz Sofyan Sauri. Kemudian grup yang kedua mutawifnya Ustadz Putra Abu Ulia. Kemudian grup ketiga Ustadz Idris Abu Daud. Kemudian grup 4 akan didampingi oleh Ustadz Wandani. Kemudian grup 5 insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Lukmanul Hakim. Dan grup 6 akan didampingi oleh Ustadz Wahyu. Kemudian grup 7 akan didampingi oleh Ustadz Arsifuddin. Dan grup ke-8 insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Hamdanil. Jadi ini mutawif kami yang akan mendampingi Bapak Ibu ketika umrah iktikaf nanti insya Allah. Dan untuk penerbangan daripada umrah iktikaf kita insya Allah kita akan terbang bersama Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Untuk penerbangan dengan Garuda Indonesia untuk grup 1 dan 2, ini grup 1 dan 2 ini satu penerbangan. Akan berangkat pada tanggal 2 Maret 2026 dengan GA 968 dari Jakarta menuju Madinah. Terbang dari Jakarta pukul 9:15. Jadi tanggal 2 Maret akan terbang pukul 9:15 dan akan tiba di Madinah pukul 15:05 insya Allah. Kemudian kepulangannya insya Allah pada tanggal 22 Maret 2026 dengan GA 981 dari Jeddah menuju Jakarta. Terbang dari Jeddah pukul 19:40 dan tiba di Jakarta tanggal 23 Maret pukul 9:25 insya Allah. Kemudian untuk grup 3 ini akan terbang, jadi grup 3, grup 4, dan grup 5 ini terbangnya sama-sama. Terbang dari Jakarta menuju Madinah pada tanggal 4 Maret 2026 dengan GA 968 dari Jakarta menuju Madinah. Jadi ada 3 grup ya, ada 3 grup nanti terbang sama-sama. Jadi grup program 21 hari, program 19 hari. Nanti terbangnya sama-sama tanggal 4 Maret dari Jakarta menuju Madinah pukul 9:15 dan tiba di Madinah pukul 15:05.
Kemudian kepulangannya ini terpisah mungkin ya, kepulangannya ada yang beda di grup 19. Jadi pulangnya tanggal 23, yang grup 21 apa? Grup 21 itu pulangnya tanggal 23 Maret dengan GA 981 dari Jeddah menuju Jakarta pukul 19.40 dan tiba di Jakarta tanggal 24 Maret jam 9:25. Kemudian untuk grup 4 pulang tanggal 22 Maret dengan GA 981 dari Jeddah menuju Jakarta. Dari Jeddah terbang 19.40 dan tiba di Jakarta tanggal 23 Maret jam 9:25. Kemudian untuk grup kelima yang program 19 hari, jadi kepulangnya tanggal 23 Maret dengan GA 983 dari Jeddah menuju Jakarta 23 Maret jam 00 ya. 23 Maret jam 00:01 dan tiba di Jakarta insya Allah tanggal 23 Maret pukul 13.45. Kemudian yang grup ke-6 ini yang program 18 hari akan terbang dari Jakarta tanggal 8 Maret dengan SP819 Jakarta langsung ke Jeddah. Terbang dari Jakarta 19.05 dan tiba di Jeddah pukul 1.00. Kemudian kepulangannya tanggal 24 Maret dengan SP820 dari Jeddah menuju Jakarta. Terbang dari Jeddah pukul 16.30 dan tiba di Jakarta pukul 6:20 pada tanggal 25 Maret. Sedangkan untuk grup 7 dan grup 8 ini satu penerbangan. Jadi akan terbang pada tanggal 9 Maret dengan SP827 dari Jakarta menuju Jeddah. Terbang dari Jakarta pukul 00.40 dan tiba di Jeddah tanggal 9 juga ini, tanggal 9 jam 6.35. Kemudian kepulangannya tanggal 24 Maret dengan SP816 dari Jeddah menuju Jakarta, terbang dari Jeddah pukul 18.30 dan tiba di Jakarta pukul 8:15 pada tanggal 25 Maret. Seperti ini schedule penerbangan yang akan kita laksanakan nanti insya Allah. Ini terkait manifest I'tikaf Ramadan 1447 Hijriah yang program 22 hari. Manifestnya seperti ini. Jadi nanti yang bis 1 ya, grup 1 atau bis 1 akan didampingi oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir di bis 1. Dan ini nama-nama yang tergabung di bis pertama. Insya Allah nanti kami akan share file PDF-nya terkait materi yang disampaikan pada malam ini. Kemudian bis kedua insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Ahmad Al-Razak LC, dan ini list daripada jamaah yang tergabung di bis yang kedua. Nanti mungkin bisa dibaca setelah selesai Zoom meeting ini dan kami akan share insya Allah. Kemudian untuk bis 3 yang terbang tanggal 4 sampai dengan 24 Maret 2025, nanti ini yang program 21 hari akan didampingi oleh Ustadz Muhammad Alfen, ya. Dan ini tadinya sudah terpenuhi 38 jamaah. Qadarullah kemarin Kamis malam kami dapat kabar dari satu keluarga jamaah, mereka daftar sebanyak 6 orang. Qadarullah putranya tidak mendapatkan izin daripada ponpesnya untuk berangkat tanggal 4 karena ponpesnya baru libur tanggal 8 Maret. Jadi qadarullah mereka mengundurkan diri sebanyak 8 orang. Jadi jika misalkan Bapak Ibu ada saudara atau kerabat atau teman-temannya, insya Allah masih ada sekitar 6 seat ya penerbangan di grup program 21 hari. Kemudian untuk bis yang keempat atau grup keempat yang akan terbang tanggal 4 sampai dengan 23 Maret, ini program 19 hari, insya Allah nanti akan didampingi oleh Ustadz Riza Afrizal di bis 4 ya, insya Allah. Kemudian untuk jamaah yang berangkat di program 19 hari dan 18 hari yang terakhir, ini program 19 hari, nanti insya Allah di sini ada Ustadz Abdullah Rai. Beliau itu akan melaksanakan i'tikaf di Masjid Nabawi beliau. Jadi nanti insya Allah selama perjalanan, karena Ustadz Abdullah Rai insya Allah terbangkan sama-sama, kemudian nanti selama mungkin ziarah, selama di Madinah, jika ada misalkan kajian, insya Allah beliau akan menyampaikan materi-materi kajian atau materi ketika perjalanan
beliau yang akan menyampaikan. Kemudian ketika berangkat ke Mekah pun juga insya Allah sama-sama dari Madinah akan naik kereta cepat sama-sama ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh, dan beliau insya Allah akan sama-sama dengan Bapak Ibu semuanya, dan beliau akan kembali ke Madinah pada tanggal 9 Maret. Beliau akan kembali ke Madinah tanggal 9 Maret. Jadi beliau itikafnya di Madinah bersama keluarganya. Jadi beliau berangkat dengan keluarganya sebanyak dengan beliau 10 orang ya. Berangkat bersama keluarganya 10 orang. Jadi beliau memang belum sempat untuk melaksanakan itikaf di Mekah karena mungkin masih agar apa ya, karena anak-anaknya kebanyakan kan lahir di Madinah. Kemudian untuk program 18 hari dengan di bus 6 yang akan berangkat tanggal 8 sampai 25 Maret, insya Allah nanti akan didampingi oleh Ustadz Ari Afriansah. Insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Ari Afriansah. Dan ini nama-namanya, dan di bus 6 ini merupakan bus yang paling banyak ya jamaahnya. Kemudian untuk bus 7 insya Allah akan didampingi oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari ya. Beliau tinggal di Bogor. Insya Allah beliau yang akan mendampingi Bapak Ibu di bus 7. Kemudian bus 8-nya akan didampingi oleh Ustadz Rufi Abdul Hamid insya Allah. Kemudian untuk rute perjalanan untuk Garuda program 22 hari, 21 hari, dan 19 hari. Nanti jadi penerbangannya akan Bapak Ibu akan terbang dari Jakarta menuju ke Madinah. Ya sama-sama, jadi nanti yang 22, 21, dan 19 hari itu akan terbang dari Jakarta langsung ke Madinah. Kemudian dari Madinah itu nanti akan sama-sama naik kereta cepat. Berarti ada sekitar 5 bis. Ada 5 bis akan berangkat dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan umroh pada tanggal 7 Maret 2026. Insya Allah. Jadi nanti akan sama-sama. Kemudian dari tanggal 7 Maret sampai kepulangan nanti di Mekah, dan pulang langsung dari Jeddah menuju ke Jakarta. Ini untuk penerbangan yang menggunakan Garuda Indonesia. Sedangkan untuk penerbangan yang menggunakan Saudi Arabia, jadi akan terbang dari Jakarta langsung ke Jeddah dan langsung umroh ini. Jadi langsung umroh, kita akan mengambil mikot di atas pesawat yang berangkat di program 18 hari dan 17 hari. Nanti terbang dari Jakarta langsung ke Jeddah dan akan langsung melaksanakan ibadah umroh. Kemudian nanti akan tinggal di Mekah ya selama itikaf sampai tanggal 21 Maret. Kemudian tanggal 21 Maret akan sama-sama program 18 hari dan 17 hari sebanyak 3 bis seperti akan menuju ke Madinah, dari Mekah ke Madinah dengan kereta cepat, dan tinggal di Madinah sampai tanggal 23 Maret insya Allah. Dan dari kepulangannya nanti dari Madinah langsung ke Jeddah, Madinah ke Jeddah dengan bis. Dari Jeddah baru terbang menuju Soekarno-Hatta, Jakarta, insya Allah. Karena sampai saat ini penerbangan ke Madinah untuk Saudi Arabia ini masih belum keluar. Tidak tahu apakah akan ada penerbangan ke Madinah atau tidak ada untuk Ramadan. Kemudian untuk hotel ya, terkait hotel di Mekah ini kami berikan 2 opsi. Jadi untuk hotel di Mekah selama iktikaf Ramadan nanti akan diberikan 2 opsi. Yang pertama, Hotel Badr Al-Masa. Hotel Badr Al-Masa ini jaraknya sekitar 800-850 meter ya, sekitar 800-an meter lebih lah. Ini Hotel Badr Al-Masa. Ini yang opsi pertama. Kemudian opsi ini jaraknya Hotel Badr Al-Masa ke Masjidil Haram ya. Ini jaraknya ya lumayan lah. Nanti kita insya Allah ketika Ramadan banyak berjalan kaki, pahalanya akan tambah banyak, semakin jauh, semakin banyak langkahnya, dan pahalanya insya Allah semakin banyak. Karena Hotel Badr Al-Masa ini ke Masjidil Haram, jam-jam tawarnya terlihat dari Badr Al-Masa itu. Terlihat dekat, tapi ketika jalan ternyata jauh. Jadi dekat di mata, jauh di kaki ya, untuk Hotel Badr Al-Masa. Kemudian pilihan kedua, untuk hotel di Mekah ya insya Allah nanti kita dengan Marsa Al-Jariyah. Marsa Al-Jariyah ini posisinya ya dekat tanah kosong yang ada merpati di situ, banyak merpati, dan sekarang mungkin
sekarang ini digunakan juga untuk jamaah melaksanakan salat ya di sana. Ini Hotel Marsa Jariah ya, jaraknya sekitar 300 meteran insya Allah. Jadi ini posisi Marsa Jariah, dan kita akan jalan ke Masjidil Haram ya lewat sini insya Allah, atau lewat di antara Makkah Tower Jam-Jam Tower dan Hilton. Jadi bisa lewat situ juga, tapi biasanya ditutup. Jadi kita bisa lewat WC6 atau lewat Darut Tauhid nantinya ke Masjidil Haram. Ini untuk Marsa Jariah. Kemudian untuk di Madinah, insya Allah semuanya kita akan menggunakan Hotel Jawharatul Rasid ya. Jawharat Allah Rasid, posisinya di sebelah kanan, di depan ya, posisi sebelah kanan dekat Masjid Al-Ghamamah. Jadi posisi hotelnya dekat Masjid Al-Ghamamah. Jadi kami setiap tahun ya mungkin ketika itikaf sering menggunakan di sini. Dan ini posisi Jawharatul Rasid, ini posisi kiblat. Ini yang The International Air and Museum ini posisi kiblat ya. Jadi Jawharatul Rasid sini, dan Jawharatul Rasid ini merupakan hotel yang dekat dengan akses yang ke Masjid Quba, pedestrian yang menuju Masjid Quba. Jadi dekat sekali. Di sini Masjid Ghamamahnya, dan di sini tempat mobil golf yang menuju ke Masjid Quba dekat. Kemudian terkait pilihan kamar, jadi kami memberikan opsi untuk pilihan kamar itu ada sekamar berdua, ya ranjangnya ada 2, kemudian sekamar bertiga, ranjangnya ada 3, dan sekamar berempat ada 4, dan sekamar berenam, ranjangnya ya 4, atau mungkin di Marsa ada 5. Kadang-kadang ada 5 di Marsa, tapi rata-rata 4 ranjang. Dan bagi yang ambil sekamar berenam, kalau yang sekamar berempat, bertiga, atau berdua itu insya Allah normal selama perjalanan ibadah umroh, selama perjalanannya yang normal, kamarnya itu saja, mungkin isinya timnya yang di kamar tersebut. Tapi yang sekamar berenam ini ketika malam-malam iktikaf dari tanggal 9 Maret sampai tanggal 1 Syawal itu akan rekomposisi ya. Tadinya sekamar berempat, mungkin ketika yang ambil program 21 hari, 22 hari atau 19 hari ketika di Madinah sekamar berempat, tapi nanti tanggal 9 Maret ketika di Mekah kami akan rekomposisi kamarnya menjadi sekamar berenam yang ambil paket yang sekamar berenam. Jadi ranjangnya hanya 4, tapi insya Allah bisa digunakan untuk istirahat. Namun bagi Bapak Ibu ini yang ambil sekamar berenam ini memang kami berikan opsi bagi jamaah yang betul-betul full itikaf di haram. Jadi mungkin balik ke hotel, ke kamar itu hanya untuk mandi, ganti baju atau yang udur mungkin bisa istirahat insya Allah di kamar tersebut. Mungkin nanti tolong saling menghargai yang sekamar berenam itu dengan teman-teman sekamarnya, agar jika misalkan qadarullah ada yang sakit atau yang betul-betul tidak fit ya badannya, nanti tolong diberikan kesempatan untuk istirahat. Mungkin yang teman-teman lainnya ya tetap, karena kita umrah ini ya kita tujuannya untuk i'tikaf Ramadan, ya kita tetap fokus i'tikaf Ramadan di Masjidil Haram insyaallah. Dan insyaallah nanti ada dokter kesehatan, ada dokter kita yang akan mendampingi kita semua. Ada satu orang dokter yang akan mendampingi kita semua, yaitu Dr. Jamroni, nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu selama perjalanan ibadah umrah nanti insyaallah. Kami lupa tidak menyantumkan beliau. Jadi nanti insya Allah ada tim dokter, satu orang, Dr. Jamroni, beliau berdinas di Rumah Sakit Angkatan Darat di Magelang. Kemudian terkait makan selama perjalanan umrah i'tikaf Ramadan 1447 Hijriah, jadi nanti yang program 22 hari, 21 hari, dan 19 hari ketika di Madinah, insya Allah makan di hotel, full board ya untuk makan buka dan sahurnya. Sedangkan untuk yang program 18 hari dan 17 hari ketika di Madinah kan kita sudah Syawal ya. Jadi kita full board makan di hotel ya 3 kali, kalau yang Ramadan pastinya 2 kali. Kemudian ketika masuk ke Mekah tanggal 7 sampai tanggal 8 yang program 22, 21 dan 19 hari itu, tanggal 7 sampai tanggal 8 insya Allah disiapkan makan di hotel, makanya full board di hotel. Namun ketika i'tikaf dari tanggal 9 Maret
sampai 19 Maret untuk seluruh program. Jadi seluruh program ini makanya di lokasi itikaf nanti akan dikoordinir oleh panitia di lokasi itikaf sebagaimana itikaf sebelumnya. Dan dananya dari mana ini untuk makan di lokasi itikaf, karena ini makan di lokasi itikaf belum termasuk biaya daripada program itikaf kita. Nanti di biayanya biasanya kita akan mengumpulkan dari jamaah semuanya yang bersedia untuk infak, dan bagi yang tidak berkeluangan ya tidak wajib ya untuk infak, ini tidak wajib, ini bagi yang bersedia saja. Insya Allah nanti Allah berikan kecukupan insya Allah. Kemudian tanggal 20 sampai 23 Maret ya, 20 sampai 23 Maret, 20 itu insya Allah Idul Fitri. Kalau melihat kalendernya dari pihak hotel di Mekah, tanggal 20 itu merupakan 1 Syawal. Jadi hari Idul Fitri, kalau di Indonesia tanggal 21 ya. Jadi kalau melihat kalender Mekah, kalender yang dari pihak-pihak hotel yang ada di Mekah atau Madinah, tanggal 20 adalah Idul Fitri. Jadi 1 Syawal. Insya Allah tanggal 1 Syawal kita mulai makan lagi di hotel, makan full board di hotel sampai kepulangan Bapak Ibu semuanya yang program Garuda ya, dengan pesawat Garuda insya Allah. Dan insya Allah seluruh jamaah baik yang dari Madinah ataupun dari Madinah ke Mekah atau dari Mekah ke Madinah, insya Allah kita akan menggunakan kereta cepat, dan biasanya kereta cepat ini baru dibuka tiketnya secara online itu 2 bulan, biasanya 2 bulanan lah, 2 bulan sebelum kami akan selalu cek. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ini akan bisa kita bookingkan tiketnya. Dan kami harapkan untuk dokumennya, khususnya paspor, bagi Bapak Ibu yang sudah selesai, paspornya sudah tidak digunakan lagi untuk perjalanan dinas ke luar negeri atau perjalanan lainnya, kami harapkan jika sudah tidak digunakan bisa diserahkan ke kami, ke travel, agar mungkin jika nanti ketika kita butuh untuk proses visa, dan juga kita bisa proses cek manifest masing-masing, dengan jika ada fisiknya biasanya kita cek terkait data-data di paspor itu apakah sudah sesuai atau tidak. Jadi mohon bagi Bapak Ibu semuanya yang sudah tidak menggunakan paspornya bisa diserahkan ke kami, ke travel, dan atau bisa diserahkan nanti ketika manasik offline tanggal 31 Januari 2026 yang akan dilaksanakan insya Allah di tanggal 31 Januari di Masjid di auditorium Masjid Al-Barkah. Kemudian ini terkait mikot jamaah yang naik kereta cepat dari Madinah ke Mekah, karena ini menjadi pertanyaan juga dari beberapa jamaah ya. Sebagaimana kita ketahui ini area garis mikot ya, titik-titik mikot jika ditarik ya seperti ini, berupa persegi 5 ya. Jadi seperti ini. Nah, kita ketika bagi penduduk Madinah, mikotnya ada di Zulhulaifah ya. Zulhulaifah di sini. Ini Zulhulaifah. Ini kalau kita besarkan Zulhulaifah di sini. Ini garis-garisnya seperti ini. Nah, ini kalau kita tarik garisnya ke sini, garis mikotnya seperti ini. Dan ini rel kereta api nih. Ini stasiun kereta. Ini Zulhulaifah. Ini yang saya kursor ya, Zulhulaifah. Kemudian ini stasiun kereta, posisinya di sini. Ini Masjid Nabawi, dan hotel kita itu ya di sekitar sini, hotel kita. Jadi kita nanti naik kereta nggak ke Zulhulaifah dulu, tapi langsung ke stasiun kereta. Nanti kita ketika perjalanan naik kereta, yang mungkin sebelum sampai ke mikot, karena kereta juga lumayan cepat ya, maka kita harus bisa melakukan niat ya sebelum sampai ke mikot ya. Insya Allah mungkin ketika bergerak keretanya kita sudah melafalkan niat umrohnya, labbaik Allahumma umratan ya. Jadi ini titik pertemuan antara rel kereta dengan garis mikot ya, pertemuan mikotnya di sini, yang merah dengan yang putih putus-putus ini seperti ini. Jadi insya Allah ya kita akan nanti juga akan bersama Ustadz Abdullah mungkin terkait fatwanya silahkan ditanyakan ke beliau, atau dengan asatidjah yang lainnya yang mendampingi Bapak Ibu semuanya nanti bisa ditanyakan. Dan ini pertemuan antara rel kereta dengan garis mikot seperti ini insya Allah. Kemudian suhu di Madinah selama bulan Maret 2026, ini suhunya seperti ini. Jadi kondisinya ini yang biru ini suhu yang terendah, dan suhu tertingginya yang berwarna merah ini. Jadi yang berwarna merah ini suhu tertingginya di sekitar 31-an ya, dan yang terendahnya sekitar 16 derajat.
terendahnya di 16 derajat dan tertingginya di 31 derajat Celcius. Kemudian untuk di Mekah, suhu tertingginya ya hampir sekitar 37-38 derajat dan suhu terendahnya di 22 derajat Celcius. Sepertinya jadi ini dengan mengetahui kondisi suhu di sana, maka kita bisa menyiapkan apa yang perlu kita bawa nanti ketika melaksanakan ibadah umroh, perjalanan umroh nanti kita. Kemudian terkait perlengkapan dari travel yang akan diberikan kepada Bapak Ibu semuanya, ini di antara perlengkapan yang akan kita bagikan, yang akan kami bagikan ketika berangkat nanti, atau mungkin sebagian nanti jika misalkan pas manasik, insya Allah mungkin sebagian akan kami bagikan ketika manasik yang hadir manasik di masjid di auditorium Masjid Al-Barakah. Insya Allah nanti kita akan bagikan. Ini ada insya Allah ada 2 lipat nanti yang kita bagikan. Kemudian ada shawl dari travel, kemudian tasnya. Jadi warnanya sudah tidak orange lagi, Bapak Ibu ya. Warnanya kalau sebelum-sebelumnya kita orange terus sampai tahun kemarin ya 2025, ya tahun ini kita rubah menjadi hitam karena ya mungkin askarnya sudah pada tahu kita orange. Nanti kumpul-kumpul kelihatan sekali, yang ngejreng sekali, yang insya Allah nanti kita gunakan dengan warna hitam insya Allah. Jadi tas serutnya seperti ini insya Allah. Kemudian tas punbon untuk keperluan itikaf, biasanya mungkin untuk naruh-naruh baju atau keperluan lainnya, nanti tasnya seperti ini, goodie bag lah ini. Kemudian tas serutnya seperti ini, kemudian sarung koper, kemudian nanti ada tag bagasi seperti biasa dari yang akan tag bagasi untuk koper bagasi atau koper cabin. Kemudian sampul paspor dan lanyard. Dan ini mungkin untuk sampul lanyard dan sarung koper bagi yang tidak hadir di itikaf offline, ya ini akan dibagikan ketika di bandara. Tapi yang online mungkin ada beberapa item, yang offline yang ikut manasik offline akan dibagikan beberapa item insya Allah yang hadir di offline. Jadi mohon nanti jika sudah dibagikan tolong dibawa Bapak Ibu ya, jangan sampai tertinggal. Kalau misalkan nanti tertinggal minta lagi ke kami, khawatirnya kami tidak menyiapkan karena dikhususkan bagi yang belum mendapatkannya. Ini terkait meeting point keberangkatan kita nanti yang program dengan Garuda, yang terbang dengan pesawat Garuda. Di itinerary sepertinya kami menuliskan di Hotel Anara ya, di itinerary itu kami tuliskan di Hotel Anara. Ternyata kan Garuda mulai 1447 Hijriah sudah digeser penerbangannya dari Terminal 2F. Jadi Garuda itu sudah dipindah ke Terminal 2F. Jadi nanti kita akan berkumpul di Palmyra Lounge. Di Palmyra Lounge di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 2F. Jadi nanti insya Allah kita akan update per grup, nanti akan diupdate per grup, dan kita akan buat grup masing-masing WA grup kita akan buat WA grup masing-masing kelompok insya Allah per keberangkatan ya, per hari keberangkatan. Misalkan yang grup program 22 hari kita akan kumpulkan di situ semua, yang program 21 hari nanti akan bikin WA grup sendiri, kemudian 19 hari akan WA grup sendiri, dan yang 18, 17 juga seperti itu, kita akan bikin WA grup masing-masing insya Allah. Nanti ketika di launch nanti yang bagi jamaah yang terbang dengan Garuda Indonesia, kami akan serahkan mungkin Bapak Ibu akan menyerahkan koper bagasi dan nanti kita akan seragamkan dengan sarung koper yang kita siapkan, baik untuk bagasinya yang ukuran 26 inch, 28 atau 24 inch ya. Silahkan mungkin nanti diinformasikan ke kami koper Bapak Ibu ukurannya apa yang masuk bagasi agar kita siapkan jumlah sarung kopernya sesuai dengan informasi yang Bapak Ibu sampaikan ke kami. Kemudian juga kita siapkan sarung koper untuk koper cabin ya. Koper cabin juga kita siapkan insya Allah sarung kopernya jika misalkan Bapak Ibu membawa koper cabin. Kemudian yang program dengan Garuda ini terbang pukul 9.15. Jadi nanti kita akan makan sahur di lounge ya, di Palmyra Lounge. Insya Allah makan sahur di Palmyra Lounge, nanti salat subuh di sana. Dan kita akan adakan mungkin sedikit review lah terkait manasik, kemudian ada teknis keberangkatan dan pembagian paspor dan boarding pass. Kemudian yang dengan Saudi Arabia, insya Allah kita akan berkumpul di Hotel Anara seperti biasa, di Terminal 3 ya, di Hotel Anara seperti biasa di Terminal 3. Ini Terminal 2F, 3 ini. Nanti kami edit nih.
Terminal 3 ini, Soekarno-Hatta Terminal 3 ini, bukan 2F ya. Nanti kami akan edit. Dan teknisnya ya hampir sama. Nanti insya Allah kita akan, mungkin yang dengan Saudi ini akan buka puasa di Hotel Anara, dan bagi yang terbang pukul 00 buka puasanya di Hotel Anara. Sedangkan yang terbang pukul 19.05 akan buka puasanya di dalam ya, di ruang tunggu insya Allah. Dan nanti juga ada review terkait manasik, kemudian teknis keberangkatan dan pembagian paspor ya. Nah, ini kami ingatkan kembali kepada Bapak Ibu semuanya yang belum melengkapi persyaratan dokumen umroh, silahkan segera ya melengkapinya dan bisa ini koordinasi dengan Mas Ridwan ya. Mas Ridwan yang suka menginformasikan list jamaah, bisa diinformasikan ke beliau terkait dokumen-dokumen ini, karena kita pun juga bisa menyicil dari sekarang terkait manifest untuk diinput di sistem Siskopatuh. Jadi kita kan perlu input data di Siskopatuh, jadi mohon kelengkapannya ini segera dilengkapi bagi Bapak Ibu semuanya, agar jika memang sudah selesai semua, insya Allah kan kita bisa persiapannya lebih enak. Dan bagi Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin mengirimkan paspor ya ke kami, jika dikirim dengan kurir, misalkan yang dari jauh ya akan dikirimkan dengan kurir, maka silahkan dikirim ke alamat rumah saya ya, ke alamat rumah saya di Villa Bogor Inhandam di Bogor, karena kantor itu bukanya hanya sampai jam 4 sore, terkadang kurir itu datangnya sore, ini udah tutup kantor baru datang, atau ketika liburan datangnya, jadi tidak ada, karena tidak ada security yang menjaga di ini ya, di travel kami, jadi mohon dikirimkan ke rumah saya, ke alamat rumah saya untuk paspornya bagi yang sudah tidak digunakan, termasuk vaksin jika itu vaksinnya masih berbentuk fisik buku kuning ya. Tapi bagi yang vaksinnya sudah bentuk elektronik ya, dalam bentuk PDF, silahkan di WA-kan ke kami. Jika diantar silahkan konfirmasi dengan Mas Ridwan dan Mas Harnoto. Jika akan diantar ke travel, silahkan konfirmasi dengan Mas Ridwan atau Mas Harnoto. Dan ini terkait pembekalan untuk manasik umroh Itikaf Ramadan 1447 Hijriah, insya Allah kami sudah membuatkan jadwal setiap hari Sabtu dan Ahad kita akan adakan manasik online ya di Zoom meeting setiap pukul 20.00 sampai dengan selesai. Ini jadwalnya dan materinya. Tanggal 4 insya Allah besok ya, Ahad, dengan Ustadz Ahmad Ali Razak, materinya terkait keutamaan Tauhid. Kemudian tanggal 10-nya, insya Allah, Sabtu depan ya, hari Sabtu depan, insya Allah akan disampaikan fikih safar yang akan disampaikan oleh Ustadz Ari Afriansah LC. Kemudian hari Ahadnya, tanggal 11 Januari 2006, insya Allah akan disampaikan materi tip kesehatan umroh Ramadan yang akan disampaikan oleh Dr. Jamurani, SPU, SH, CMC, panjang banget nih CMED ya. Ini beliau yang akan menyampaikan terkait materi kesehatan. Kemudian Sabtu pertemuan yang kelima tanggal 17 Januari 2026 insya Allah akan disampaikan materi ikhlas dalam ibadah yang akan disampaikan oleh Ustadz Abu Bakar Al-Khdari LC MPD. Kemudian hari Ahadnya pertemuan ke-6 insya Allah tanggal 18 Januari 2026 akan disampaikan fikih i'tikaf yang akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Jasir MA. Kemudian hari Sabtu 24 Januari 2026 insya Allah akan disampaikan materi Tazkiyatun Nafs oleh Ustadz Ali Razak LC. Kemudian hari Ahad tanggal 25 Januari akan disampaikan terkait keutamaan Haramain oleh Ustadz Ari Afriansah LC. Kemudian hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026 insya Allah akan disampaikan materi keutamaan doa dzikir pagi dan petang oleh Ustadz Riza Afrizal LC. Kemudian hari Ahadnya pertemuan ke-10 tanggal 1 Februari materi Tadabbur Al-Quran oleh Ustadz Abu Bakar Al-Akhdari LC MPD. Kemudian hari pertemuan ke-11 hari Sabtu tanggal 7 Februari terkait fikih zakat yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Jasir MA. Kemudian pertemuan ke-12-nya hari Ahad tanggal 8 Februari 2026 insya Allah manasik terkait materinya manasik umroh ya, manasik umroh oleh Ustadz Futuhi Abdul Hamid LC. Kemudian pertemuan ke-13 Sabtu 14 Februari 2026 insya Allah akan disampaikan materi terkait bahasa Arab bagi jamaah haji dan umroh. Ini insya Allah akan bermanfaat juga bagi kita semuanya.
yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Muhammad Yasir MA. Kemudian hari Ahad, insya Allah penutupan tanggal 15 Februari 2026 terkait update info teknis Umrah Itikaf Ramadan 1447 Hijriah oleh saya sendiri, insya Allah. Kemudian terkait manasik offline ya, kita insya Allah akan melaksanakan manasik offline tanggal 31 Januari 2026, waktunya jam 8.30 sampai 14.30, tempatnya di ruang auditorium Masjid Al-Barakah Cilengsi. Ini kami ingatkan, tolong Bapak Ibu semuanya paspornya dibawa ya, nanti yang sudah siap tolong paspornya, dan yang akan ikut manasik offline tolong paspornya dibawa ketika manasik nanti. Dan ketika manasik insya Allah kita akan barengkan dengan vaksin ya, suntik vaksin meningitis dan polio. Suntik vaksin meningitis dan polio bagi Bapak Ibu yang belum daftar dan belum vaksin meningitis dan polio, insya Allah nanti ketika manasik offline kita siapkan tim yang akan melaksanakan suntik vaksin meningitis dan polio, dan ikhwan dan akhwatnya insya Allah kita bisa. Jadi ada petugas laki-laki dan perempuan nantinya insya Allah. Dan bagi Bapak Ibu yang mau suntik vaksin polio karena sudah melaksanakan vaksin meningitis sudah ada, maka wajib jika misalkan masih berbentuk buku vaksin meningitis atau buku kuning ya, wajib dibawa buku kuningnya. Jadi buku kuningnya tolong dibawa ketika vaksin polio nanti di manasik offline. Kemudian tolong konfirmasi kehadiran. Tolong konfirmasi kehadiran ke Mas Harnoto karena ini tempatnya juga memang terbatas ya di masjid di auditorium itu ya, mungkin sekitar 300-an insya Allah muat. Kemudian kami sampaikan seperti biasa ketika umroh itikaf sebelum-sebelumnya kita anjurkan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyiapkan radio FM receiver ya. Radio FM receiver ini nanti kita akan gunakan ketika pelaksanaan ibadah umroh, ketika pelaksanaan ziarah atau city tour, ketika pelaksanaan kajian ilmu. Ini yang khususnya ketika kajian ilmu ketika di waktu-waktu itikaf kita di Masjidil Haram. Jadi karena kita akan melaksanakan kegiatan kajian ilmu setiap ba'da duhur dan asar insya Allah yang akan disampaikan oleh asatidz kita yang membimbing umrah itikaf 1447 Hijriah. Jadi mohon Bapak Ibu menyiapkan radio FM. Nanti insya Allah kami akan share linknya di online ya, linknya di online ya, biasanya harganya mungkin sekitar 100 atau 110 atau 120 ribu rupiah ya, ini terkait radio FM ini. Karena jika kami menyiapkan cukup banyak sekali, sekitar 300-an, kami mungkin tidak ada ya, itu stok radionya. Kemudian perlengkapan itikaf yang perlu Bapak Ibu siapkan, perlengkapan itikaf ini diantaranya ya, mungkin ini sajadah lipat insya Allah ini bisa dibeli di Madinah atau di Mekah ya. Bagi yang programnya ke Madinah dulu bisa beli di Madinah atau nanti di Mekah aja di tanggal 7 sampai 9 kan masih ada waktu. Jadi kita bisa beli di Madinah atau bisa titip sama tim Mutawif, bisa titip melalui tim Mutawif untuk membelikan atau menyiapkan sajadah lipat ini. Kemudian mungkin kalau misalkan ingin beli kursi juga, silakan kursi sender seperti ini. Ini biasanya banyak ada di Bin Daud ya, di Bin Daud. Kemudian ini bantal untuk yang istirahat memang di masjid ya. Setidaknya mungkin untuk ganjal kepala ya, insya Allah ini bantal angin ya, cukup berguna lah bagi kita. Kemudian ya khusus Al-Quran, insya Allah di sana juga ada Al-Quran di rak-rak dekat tempat itikaf itu memang banyak lah tersedia Al-Quran. Tapi misalkan ingin bawa Al-Quran sendiri juga silakan. Jangan lupa juga zikir pagi petangnya, dan mungkin ada catatan ketika kajian tidak bisa gunakan catatan. Kemudian juga botol minum ya untuk keperluan kita buka dan sahur atau setelah ketika taraweh ya, pada taraweh atau pada qiyamul lail kadang ingin minum, kalau kita ada botol minum insya Allah lebih mudah. Kemudian juga mungkin ada bawa box makan. Terkadang kan ada Bapak Ibu yang makannya diundur karena tim itu akan menyiapkan makan ketika itikaf itu biasanya ba'da taraweh. Pada sholat taraweh baru bisa masuk makanan ke atas. Dan jika ada Bapak Ibu yang ingin makannya setelah ketika sahur, ketika ba'da qiyamul lail,
Ya mungkin bisa disimpan di box ya, box makanan. Makanannya ketika misalkan pas pada taraweh, teman-teman teman-teman yang lain pada makan, maka ibu saya mau atau bapak yang ingin makannya nanti aja deh, untuk sahur saja ya silahkan bawa box, daripada box makanannya. Kemudian selimut silakan yang mau bawa selimut ya, mungkin khawatir nanti ada yang nggak kuat, kemungkinan pas dekat AC misalkan semburan AC ya silakan bawa selimut, dan handuk microfiber atau yang mungkin yang full itikaf di Masjidil Haram ya siapkan peralatan mandinya. Juga jangan lupa bawa power bank ya, minimal dua pieces untuk power banknya, dan besar powernya sebesar 20.000 ya, yang diizinkan oleh maskapai itu sebesar 20.000 miliwatt ampere kalau salah, miliampere hour untuk power banknya. Jadi siapkan minimal 2. Jika misalkan yang satu habis, nanti bisa dititip ke tim mutawif yang akan membantu mencaskan dari power banknya. Dan mohon diberikan nama untuk power banknya, ditempel nama masing-masing atau ditulis namanya pakai spidol permanen, agar nanti ketika selesai dicas sama mutawif akan dikembalikan mudah punya siapa ini diidentifikasi ya. Karena itikaf sebelumnya ada mungkin 1-2 power bank yang nggak tahu pemiliknya siapa, diinformasikan di grup juga tidak ada yang mengaku ya, seperti itu. Kemudian ini rencana plot lokasi itikaf kita, dari kita itu hotel kita itu di Jalan Ibrahim Al Khalil, dan ini jalur namanya di sini itu Jabal Umar, yang di sini ada bin Daud, ada beberapa tempat kafe di pinggir-pinggir jalan itu. Ini bin Daud Jabal Umar. Nah kita insya Allah melewati di sini ada hotel Intercontinental, yang kita jalan dari Ibrahim Al Khalil dari hotel kita menuju Jabal Umar, kemudian nanti menuju dekat Intercontinental, jalan terus kita menuju ke pintu 114 nanti 114, kemudian nanti di 106 ini ada nih yang merah ini 106, kita belok naik eskalator ke atas, dan nanti di sampai ke second mezzanine. Jadi mungkin naik liftnya berapa kali, 4 atau 5 kali saya lupa ke atasnya itu. Nanti ihwannya mudah-mudahan ini kita masih bisa, tahun ini dimudahkan Allah Subhanahu wa taala bisa menempati tempat yang kemarin, karena jika tempatnya dirubah kembali, khawatirnya teman-teman yang rutin itikaf bersama kami dan di lokasi ini, mereka biasanya sudah tahu strateginya jika misalkan ditutup, ada jalan lain yang bisa akses ke tempat itikafnya. Insya Allah kita akan tetap di second mezzanine tahun ini, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini di second mezzanine ini suhunya tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga, karena kita masih dapat void ya, cahaya dari atas, kemudian juga AC-nya tetap nyala, dan insya Allah dinginnya masih dapat lah, panasnya juga masih dapat, jadi tidak terlalu dingin, tidak seperti mungkin di lantai 1, lantai 2 itu sangat dingin sekali. Ini lokasi itikaf kita insya Allah. Ini terkait panitia itikaf ya, nanti panitia ketika dari tanggal 9 sampai 1 Syawal, sampai malam 1 Syawal, insya Allah tim untuk buka dan sahur ini panitianya ya nanti akan diketuai oleh Ustadz Ari Afriansah, kemudian bendaharanya nanti Ustadz Alfen. Jadi itikaf infak ya, nanti yang Bapak Ibu nanti akan titipkan ya, nanti dititipkan ke Ustadz Alfen, nanti diinformasikan rekeningnya. Kemudian untuk koordinator lapangan ini Ustadz Sofian. Jadi beliau dan timnya, teman-teman tim mutawif semua akan jadi koordinator lapangan untuk buka dan sahur, yang menyiapkan makanan buka dan sahur ini ya tim ini, mereka ini semua insya Allah. Dan nanti juga akan kami tambah dengan tim support, karena jumlah jamaah tahun ini cukup banyak. Kami dari 2023 itu tahun 2022 hanya 2 bis, 2023 sampai 2025 kita siapkan 5 bis, dan tahun ini ada 8 bis, jadi cukup banyak yang insya Allah kita akan tambahkan tim support yang akan mendampingi tim mutawif ya, sekitar 8 orang lebih ya, nanti yang akan membantu menyiapkan makan buka serta makan malam kita nanti di Masjidil Haram insya Allah.
Sedangkan untuk kajian ilmu nanti diketuai oleh Ustaz Rizal Aprijal, dan pemateri-materinya ya asatidz semua ini insya Allah ya, yang akan menyampaikan materi-materinya, dan insya Allah materinya mungkin nanti tematik, tapi nanti insya Allah nanti akan dibagikan jika misalkan mereka tetap ada bukunya atau kitabnya yang disampaikan, nanti akan di-share kepada Bapak Ibu semuanya insya Allah. Ini jadwal itikaf Ramadan 1447 Hijriah. Jadi tanggal 9 itu udah masuk tanggal 20 Ramadan. Tanggal 9 Maret itu udah 20 Ramadan jika kita mengacu pada kalender yang dikeluarkan dari Saudi Arabia ya. Dan tanggal 20 Maret adalah tanggal 1 Syawal, Idul Fitri tanggal 20 Maret. Jadi kita akan itikaf itu dari tanggal 9 sampai tanggal 19 sampai malam ya. Biasanya malam 20 20 Maret ya, malam ini kita sudah selesai, biasa sudah selesai, udah takbir, udah terlihat jam tawarnya memancarkan sinar laser ya, lasernya keluar dari ujung jam tawar itu. Nah, biasanya itu udah Idul Fitri ya, malam Idul Fitri. Jadi kita tanggal 9 insya Allah ini tanggal 9 Maret itu kami mungkin ini urutannya bagi grup yang sudah ada di Mekah, khususnya grup grup yang program 22 hari, 21 hari dan 19 hari. Ini mungkin nanti panitia yang Mutaib insya Allah akan melakukan survei ke lokasi tempat itikaf kita nanti di Second Mezanin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Kemudian seluruh jamaah menyiapkan perlengkapan itikaf. Tadi kan kami sudah berikan tas goodie bag ya, yang berwarna hitam itu nanti bisa digunakan untuk menaruh misalkan barang-barang yang kira-kira perlu, tapi jangan terlalu banyak ya. Mungkin untuk kebutuhan 1 atau 2 hari ya dimasukkan ke goodie bag. Kalau banyak-banyak juga khawatir terlalu ini mencurigakan bagi petugas. Kemudian Bapak Ibu tolong selalu mematuhi arahan daripada panitia terkait musik agar jemaah misalkan tolong Bapak Ibu untuk segera menempati lokasi itikaf. Ini tempatnya sepertinya sudah siap untuk kita tempati, jadi tolong Bapak Ibu semuanya segera menuju ke lokasi itikaf. Bagi yang mungkin yang baru-baru ya, nanti insya Allah nanti ada teman-teman yang sudah pernah atau alumni yang pernah itikaf dengan kami, yang insya Allah mereka semua udah hafal akses menuju ke tempat lokasi itikafnya. Kemudian itikaf akan dimulai pada tanggal 9 Maret 2026 setelah melaksanakan salat asar. Jadi waktu itikaf itu mulai pada asar di tanggal 20 Ramadan. Jadi kita akan mulai dan berakhir di 1 Syawal nanti malam. Biasa malam Idul Fitri sebagian sudah pada siap-siap untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Karena biasa salat Idul Fitri itu aksesnya itu ke Masjidil Haram biasa pukul 2.30 atau pukul 2 sudah ditutup akses ke Masjidil Haram. Kita diarahkan ke tempat salat Idul Fitri di belakang jam-jam tawar biasanya. Di belakang jam-jam tawar itu disiapkan tenda-tenda, memang di situ disiapkan tempat sholat juga. Jadi bagi Bapak Ibu memang yang ingin melaksanakan salat Idul Fitri di dalam masjid atau di tempat itikaf atau di masjid perluasan atau masjid lama, ya pukul 1-an harus sudah standby di masjid, sudah masuk ke masjid. Tapi kalau misalkan kita telat ya insya Allah biasa misalkan jam 3 baru berangkat ya pastinya akan diarahkan ke belakang jam-jam tawar, karena di situ juga cukup luas digunakan untuk salat Idul Fitri biasanya. Kemudian snack berbuka dan makan malam akan disiapkan oleh panitia di lokasi itikaf dengan dana dari infak jamaah bagi yang berkeluangan. Jadi ini disiapkan biasanya setelah salat taraweh ya, disiapkannya setelah salat taraweh untuk makan malamnya. Sedangkan snack berbukanya biasanya disiapkan pada salat asar. Pada salat asar atau 1 jam sebelum biasanya snack untuk berbuka ini sudah disiapkan oleh tim kami. Kemudian terkait salat taraweh di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi setelah pandemi, pada pandemi itu salat tarawehnya 10 rakaat. Yang untuk malam-malam itikaf ya, malam-malam itikaf dari tanggal 9 ini, malam 21 itu biasa 10 rakaat, salat tarawehnya dilaksanakan pada Isya, kemudian qiyamul lailnya akan dimulai sekitar pukul 00.30 dan biasanya qiyamul lail dilaksanakan sebanyak 13 rakaat. Jadi qiyamul lail 13 rakaat dan salat tarawehnya 10 rakaat. Jadi ada dua sesi ya. Dua sesi pada salat Isya, salat taraweh, kemudian nanti jam setengah 1-an akan ada qiyamul lail sebanyak 13 rakaat. Dan memang di qiyamul lail ini biasanya berdirinya lama, rukunya lama, sujudnya lama,
apalagi kunutnya yang paling lama biasanya, kunutnya bisa sampai 30 menitan. Ini suasana itikaf, jadi ya seperti inilah kondisinya, kira-kira seperti ini yang sebelum-sebelumnya. Jadi ini lokasi ikhwan, ini di second mezzanine, ya kondisinya seperti ini, dan kita makan ya seperti ini. Makanya satu ini berempat, ya, satu apa box itu kita makan berempat. Dan bagi Bapak Ibu silahkan mungkin nanti agar tambah selera, biasanya kita bawa rendang ya, bawa rendang, bawa kacang apa sih itu yang kentang Mustafa ya, atau bawa abon atau bawa yang lain-lain yang membuat apa makan kita tambah berselera insya Allah. Dan ini foto bersama ketika malam itikaf tahun lalu. Ini ketika tahun 1446 Hijriah kemarin ya. Ketika foto bersama. Ini apa ini bukan 46 kan? Berarti yang sebelumnya tahun 2000, karena ini masih ngeblong. Kemarin itu udah diisi apa masih banyak stiker kemarin. Ini yang sebelumnya tahun 2024. Ini terkait bagasi. Bagasi bagi Garuda itu berat bagasinya sebanyak bagasinya hanya satu ya, satu koper. Untuk bagasi Garuda itu satu koper, beratnya 30 kg, dan nanti ketika kepulangan dapat jam-jam 5 liter ya, 5 liter. Jadi bagasi Garuda itu hanya 30 kg, satu koper saja. Makanya bagi Bapak Ibu, tolong nanti diinformasikan ukuran koper bagasinya berapa ke kami agar sarung kopernya, ini seragam sarung kopernya disiapkan oleh tim kami. Insya Allah. Sedangkan bagi Saudi Airlines bagi Saudi itu kita dapat bagasi 2 koper dengan berat masing-masing 23 kg. Tapi kami tidak menganjurkan ketika berangkat Bapak Ibu membawa 2 koper ya. Karena khawatir nanti bisnya yang penuh ini sama koper-koper, jadi nggak keangkut malah. Jadi ini bagasinya ada diizinkan ya 2 koper dengan berat masing-masing 23 kg dan 1 koper kabin. Tadi juga Garuda dapat 1 koper kabin sama. Jadi koper kabinnya sama 7 kg, sedangkan untuk bagasinya yang Saudi dapat boleh 2 koper, masing-masing koper 23 kg seperti itu. Dan ini daftar perlengkapan perkiraan ya, daftar perlengkapan baju gamis ya, seperti inilah referensi saja, ini mungkin nanti bisa dibaca oleh Bapak Ibu semuanya dan disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin ada yang bisa pakai baju luaran itu, baju luaran misalkan untuk ikhwan ya, satu baju untuk 2 hari, satu baju untuk 3 hari, yang luarannya mungkin dalamannya saja diperbanyak setiap hari. Dan mungkin juga ada yang nyuci pakai laundry ya, adalah yang laundry, jadi bisa disesuaikan lah dengan kebutuhan, atau cuci sendiri ya, itu tolong disesuaikan untuk kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Dan dress code dress code. Jadi pakaian nanti Bapak ketika berangkat nanti seragamnya baju putih ya Bapak Ibu. Bapak-bapak ya. Bapak pakai baju putih, baik kemeja ataupun koko atau kurta atau gamis ya, silakan Bapak nanti ketika berangkat tolong pakai baju putih ya, celananya ya serah itu masing-masing saja. Silakan, tapi untuk seragaman tolong pakai baju putih untuk bapak-bapak. Sedangkan untuk ibu-ibu menggunakan gamis berwarna hitam ya untuk kerudungnya dan gamisnya untuk dress code-nya. Kemudian ya ini untuk mungkin nanti yang bawa tas kecil ya, isinya ya kira-kira seperti inilah. Ini hanya untuk referensi saja. Ini terkait packing cover ya, nanti disilahkan dibaca. Dan ini terkait aturan power bank ya. Jadi power bank itu hanya diizinkan paling besar itu 20.000 mAh ya. Yang diizinkan bisa power bank masuk naik pesawat penerbangan internasional. Dan dilarang power bank ini dimasukkan ke koper bagasi. Jadi power bank ini harus wajib masuk ke tas atau koper cabin. Nah, ini terkait paket data. Silakan Bapak Ibu jika mau langganan beli paket dari nomor operatornya masing-masing, itu lebih kami anjurkan. Kan biasanya ada yang program 30 hari, ada yang program haji dari masing-masing operator. Bisa kita menggunakan paket data dari operator tersebut, atau misalkan mau beli paket data yang pakai yang lain juga bisa boleh, atau beli nomor di sana juga mungkin bisa lah insya Allah terkait untuk paket data ini. Nah, ini terkait timeline untuk umrah itikaf Ramadan ya, kami berencana
untuk melakukan pelunasan hotel Makkah Madinah itu seluruhnya sudah selesai di tanggal 17 Januari 2026. Kemudian untuk tiket itu di pekan depan berikutnya sudah lunas semua untuk tiket. Kemudian manifest juga sudah komplit di tanggal 31 Januari, jadi seluruh paspor, data-datanya sudah komplit di tanggal 31 Januari 2026, sehingga kita sebelum keberangkatan, sebulan sebelum keberangkatan sudah bisa melaksanakan isut untuk visanya. Visanya sudah bisa diisut dan tiketnya juga bisa diisut. Jadi harapkan seluruh jamaah yang sudah berkeluangan ya bisa segera melunasi biaya paketnya, ya paket umrohnya, agar kami pun juga bisa segera membayar kewajiban-kewajiban kami, khususnya yang sekarang masih ini ya di Hotel Madinah sama tiket yang masih bebannya cukup besar. Tapi yang untuk hotel untuk itikafnya ya alhamdulillah sudah kita ambil yang Marsa sudah hampir selesai ya. Marsa sudah selesai lah insya Allah. Tinggal Badar mungkin sedikit lagi, kemudian di Jahorat Ar-Rasyid yang di Madinahnya juga sedikit lagi, tinggal yang tiketnya yang sangat besar, ini tiket baru kami DP saja. Jadi kami harapkan kepada Bapak Ibu yang sudah berkeluangan segera menyelesaikan biayanya agar kami bisa segera menyelesaikan kewajiban-kewajiban kami kepada pihak-pihak penyedia tiket dan hotel. Kemudian kami juga berharap Bapak Ibu semuanya untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar perjalanan kita dimudahkan, dilancarkan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah itikaf dengan tenang, nyaman selama di Mekah dan Madinah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami, dan jika ada yang belum paham silakan bisa ditanyakan kepada kami. Silakan Mas Harwanto. Ya, siap. Baik, Ustaz. Syukron, jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Bapak Ibu tidak ngantuk ya, tetap semangat menyimak ya, insya Allah. Baik, sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silahkan nanti yang ingin tanya langsung bisa open mic atau raise hand terlebih dahulu supaya nanti berurutan untuk yang mau bertanya langsung. Tapi jika tidak ingin bertanya langsung bisa chat lewat Zoom yang ada di sini ya. Karena yang chat sudah ada, kita bacakan terlebih dahulu dari yang mulai pertama. Pertama dari Bapak Dodi. Assalamualaikum Ustadz Afan, mengenai makan nasi pada saat iktikaf, mohon dapat diadakan sebanyak 2 kali buka dan sahur. Kemudian yang kedua, mengenai lokasi iktikaf diusulkan di tempat yang bisa mukim full 10 hari. Hal ini mengingat pengalaman yang lalu kita iktikafnya on off, ingin mukim full tapi diusir-usir. Dan nanti untuk kembali harus berlarian lomba-lomba lari dengan jamaah lain untuk dapat tempat. Tapi maaf ada beberapa jamaah dari travel lain yang mereka bisa iktikaf mukim full 10 hari di lokasi yang sama tanpa diusir-usir. Barangkali Sunnah Travel yang sudah jauh berpengalaman bisa mengantisipasinya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan pertama dulu Ustaz, mengenai makan nasi pada saat iktikaf mohon dapat diadakan sebanyak 2 kali buka dan sahur. Fadhol Ya, Ustaz. baik. Terima kasih Pak Dodi atas pertanyaannya. Sangat bermanfaat ini pertanyaannya. Mengenai penyiapan makanan ini ya, makan sebanyak 2 kali ini kan mungkin nanti kita akan siapkan selalu lebih lah dari paket nasi yang disiapkan untuk buka dan sahur, dan biasanya tidak mungkin untuk bolak-balik untuk beli nasinya ini ya. Mungkin ketika jamaah taraweh biasanya tim itu baru bisa beli makan nasi ya. Untuk makan nasi ini baru bisa dibeli ketika jamaah melaksanakan ibadah taraweh. Karena ketika ba'da maghrib itu sangat tidak mungkin kan, karena semua jamaah itu pada beli nasi ke rumah makan semua, ke tempat makan. Jadi itu sangat tidak memungkinkan bagi tim untuk beli ketika ba'da maghrib. Jadi disiasati ya ketika taraweh. Ketika taraweh insya Allah tempat makan ya yang biasa kita beli itu di Romansia ya sudah mulai longgar. Jadi tim baru bisa beli makan itu ketika taraweh, ketika pelaksanaan ibadah taraweh di Masjidil Haram, dan bisa baru masuk ke atas itu ya ba'da sholat taraweh selesai. Setelah sholat taraweh selesai, jamaah turun semua, baru tim setelah eskalatornya dibuka ya baru kita bisa masuk ke atas. Eskalatornya baru bisa dibuka naik, baru tim itu baru bisa masuk ke atas bahwa kebutuhan makan untuk nasinya ya, makan nasi ini.
baru bisa masuk ba'da sholat tarawih dan setelah dibuka liftnya eskalatornya ke tempat itikaf kita. Dan jika misalkan disiapkan 2 kali untuk sebanyak jamaah ini, ya kalau dananya mungkin memungkinkan ya, karena kebutuhan untuk satu porsi nasi, ya nasi kambing itu yang biasa kita makan itu, yang porsi yang kita disiapkan untuk berempat itu ya sekitar 100-an real lebih lah, 100 real lebih, 120 lupa. Nanti kita tanyakan lagi ke tim. Nah itu sekitar 500.000 ya satu ini satu. Jadi kalau misalkan dananya ada dan timnya siap, ya insya Allah bisa disiapkan untuk 2 kali makan buka dan sahur. Tapi misalkan kalau misalkan memang kondisi itikaf ini beda dengan kondisi biasanya, di mana sangat crowded sekali, intensitas manusia, pergerakan manusianya sangat tinggi, kemudian juga penjagaan atau daripada petugas-petugas juga sangat ketat. Jadi memang ini memerlukan strategi dan energi yang cukup besar daripada tim kami ya. Jadi mudah-mudahan Allah mudahkanlah bisa menyiapkan bagi Bapak yang ingin buka dan sahur. Maksudnya itu bukanya nggak bisa makan, kita buka ketika maghrib, karena yaitu maghrib itu kondisinya tidak mungkin kita hanya disiapkan ya snack saja yang kita siapkan, berupa roti, mungkin buah-buahan ya, ada buah-buahan atau ada makanan yang lainnya. Tapi kita baru bisa makan besarnya ya setelah ba'da salat tarawih, karena tim baru bisa masuk dan makanan ya setelah ada salat tarawih. Dan sahurnya memang antara tarawih dan sahur ya udah cukup berdekatan ya. Selesai tarawih kan sekitar jam 10, jam 11 lah, jam 11-an baru kita makan besar, makan nasi. Kemudian nanti sahur ya jam 3 ya. Bagi yang pingin ini biasanya kita ada sisa-sisa kita suka tawarkan. Silakan Bapak-bapak yang pingin makan sahur, ini ada nasi yang belum disentuh ya, masih utuh. Kadang itu susah sekali kami juga untuk menyalurkan nasi sisa tersebut, nasi yang tersisa, karena kadang kita tawarkan ke jamaah-jamaah lain juga yang dari itu luar itu sudah pada nggak mau ya ketika sahur itu. Ya mungkin nanti yang ingin makan 2 kali nanti diinformasikan ke tim siapa saja, insya Allah nanti kita akomodir, insya Allah kita siapkan. Baik, Ustadz, pertanyaan yang kedua, Ustadz, mengenai lokasi iktikaf diusulkan di tempat yang biasa bisa mukim full 10 hari. Gitu, Ustadz. Ya, baik. Betul. Ini yang terkait informasi yang disampaikan oleh Pak Dodi ini, ya memang ada Masjidil Haram itu menyiapkan terbatas ya lokasi untuk iktikaf jamaah yang bisa full di situ, sangat terbatas. Dan kita harus daftar. Memang jauh-jauh hari kita harus daftar, jauh-jauh hari terkait ini. Dan tidak bisa semuanya kita jamaah kita semuanya misalkan di lokasi itu sangat mungkin sangat kecil ya. Jika misalkan mungkin kalau beberapa orang insya Allah bisa. Tapi kalau misalkan untuk sebanyak jamaah kita yang mungkin yang full itikaf ada sekitar 100 atau 200 orang ya agak sulit. Tapi coba kami akan coba koordinasi dengan teman-teman yang di Mekah, tim Mutaib di sana, bagaimana informasinya dari mereka, insya Allah. Terima kasih Pak Dodi atas masukannya. Baik, syukuran Ustadz atas jawabannya. Begitu Bapak Dodi ya, semoga pertanyaan Bapak Dodi terjawab dengan baik. Kita beralih dulu ke pertanyaan langsung atau yang resen sebentar ya, Bapak Ibu yang di chat. Silakan Bapak Safrudin bin Nur Ikhwan. Silakan langsung open mic saja. Silakan pertanyaan langsung disampaikan. Betul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Syukran atas materinya, Anak. Izin bertanya terkait tempat wudhu ya, Ustaz. Itu kan kalau tadi di-share dari lokasi itikafnya itu di lantai 2 ya, di tengah-tengah gitu sepertinya. Nah, itu untuk manajemen wudhu yang misalkan ada batal gitu pada saat di tengah-tengah sholat tahajud ataupun sholat terawih gitu ya. Kita untuk lokasi wudhunya itu yang terdekat itu apakah harus ke toilet bawah atau yang tempat wudhu di bawah, atau mungkin di sekitaran tempat itikaf ada tempat-tempat yang diperbolehkan untuk wudhu di tempat seperti itu, Ustaz. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya terkait toilet ya, karena ini kan beberapa ada yang bawa orang tua, ada yang bawa anak-anak juga gitu ya. Nah, itu ada tips nggak sih supaya pada saat memang qadarullah kebelet gitu ya, ingin buang hajat itu supaya bisa kembali lagi ke atas gitu, supaya tidak ditutup sama askar seperti itu. Syukran jazakumullah. Baik, banyak seperti terkait pertanyaannya ya, untuk lokasi wudhu itu alhamdulillah saat udah dari tahun 2023 sebenarnya sudah ada di lokasi itikaf, dekat lokasi kita itikaf kita
baik ikhwan ataupun akhwat, untuk berwudu insya Allah masih ada. Kalau jika hanya batal saja ya, batal wudu, ingin wudu kembali, insya Allah ada di lokasi itikaf dekat sekali, satu lantai. Tiap lantai ada sekarang. Kemudian jika ingin buang air besar atau air kecil ya harus ke toilet ke bawah, dan mungkin ketika turun bisa tapi naiknya nggak bisa, memang harus ada, kita harus punya strategi ya terkait waktu buka tutupnya ini, kita harus cariin insya Allah nantilah mungkin sehari dua hari kemudian kita baru tahu, oh seperti ini ritmenya ya, kita bisa menyesuaikan nanti strateginya, menyesuaikan kapan kita harus ke toilet untuk buang air kecil ya, kapan. Dan kita kalau misalkan hanya batal saja bisa berwudu di lokasi itikaf insya Allah. Gitu Pak Saprudin, cukup Ya, syukran Ustaz. lagi ya. Jazakumullah khairan. Baik. Ya baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan di chat ya. Sekarang dari Pak Samsul Huda. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz. Saya pilih untuk yang paket 1 kamar ber-6 orang. Apakah ada kepastian untuk mendapatkan tempat tidur masing-masing personil? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk tempat iktikafnya tahun ini rencananya di mana ya? Pengalaman tahun kemarin di second mezanin, setelah sholat malam selalu diusir oleh askar. Syukron, jazakallahu khair. Yang Baik, Pak pertama dulu, Sapudin. Ustaz. Jadi yang pertama ini paket sekamar ber-6, sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa paket sekamar ber-6 ini kita siapkan bagi jamaah yang akan full itikaf di haram. Bagi yang misalkan tidak full itikaf di haram, misalkan ba'da taraweh pulang ke kamar tidur, ya kami tidak anjurkan ambil sekamar ber-6 ya, mungkin ambil sekamar ber-4. Jadi bagi yang ini, dan sekamar ber-6 ini kan ketika malam-malam itikaf saja, ketika malam itikaf dari tanggal 9 sampai malam Idul, sampai tanggal 1 Syawal ya, sampai tanggal 1 Syawal. Ini yang sekamar ber-6. Di luar itu, di luar tanggal tersebut, Bapak Ibu ya sekamar ber-4. Jadi ketika di Madinah sekamar ber-4. Jadi Bapak ini kan Bapak Samsuda itu yang 22 hari ya. 22 hari berarti dari tanggal 2 sampai tanggal 9 ya insya Allah sekamar ber-4. Kemudian dari tanggal 20 sampai kepulangan sekamar ber-4. Ketika malam itikaf saja sekamar ber-6. Dan tempat tidurnya cuma ada 4 Pak. Di Badar Al-Masa cuma 4. Badar Al-Masa tidak ada yang 5. Tidak ada yang 5 tempat tidur. Kemudian di Marsa Jariah ada, mungkin Marsa Jariah ada beberapa kamar, itu satu lantai itu ada yang 5 tempat tidur. Jadi kalau misalkan pengen istirahat, kebetulan sama-sama, ya tolonglah di masing-masing jamaah yang ngambil kamar ber-6 di kamar tersebut saling berkomunikasi dan saling pengertian satu sama lain. Kemudian untuk tempat itikaf tahun ini rencananya gimana ya? Sebagaimana kami sampaikan, kita insya Allah di second mezanin. Tahun lalu memang terjadi pengusiran ketika selesai sholat qiyamul lail. Itu karena masih ada pekerjaan, sepertinya masih ada pekerjaan, karena kita lihat masih ada stiker banyak di depan kita, di belakang kita itu di yang arah point itu ya masih banyak stiker yang dipasang ya, dan sepertinya masih ada pekerjaan yang sedang diselesaikan oleh pegawai di Masjidil Haram. Jadi kita dikeluarkan dan mereka seperti bekerja ketika selesai qiyamul lail itu sampai dengan sebelum duhur ya, sebelum duhur mereka bekerjanya. Kemudian sebelum duhur kita baru bisa masuk lagi ke second mezanin. Ya nantilah insya Allah kita coba cari alternatif lain. Tim yang ada di Mekah mudah-mudahan bisa memberikan solusi jika hal seperti ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan tahun ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan tahun ini, dan askar-askarnya juga mudah-mudahan kooperatif ya, tidak melakukan tidak ada lagi pekerjaan yang membuat kita diusir seperti tahun yang lalu. Dan alhamdulillah tahun-tahun sebelumnya kan tahun 2024, 2023, 2022 kita aman, walaupun mungkin di awal biasanya askar suka menggertak ya. Di sini bukan tempat etika, tapi kalau kita tetap betul ya insya Allah hari-hari berikutnya yang insya Allah diberikan juga, kita diperbolehkan juga untuk melaksanakan etika di situ. Ya, baik. Ustaz, syukur atas jawabannya. Begitu Bapak Samsul Huda, semoga pertanyaan Bapak Samsul Huda terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Wiwin Waluyo dari Bekasi. Mohon izin Ustadz, mengingat tahun ini jamaah sangat banyak, apakah jumlah mutawif ditambah dari tahun kemarin agar mampu untuk melayani seluruh keperluan jamaah yang memerlukan bantuan? Fadhol Ustadz. Insya Allah tim mutawifnya seperti biasanya ya, satu bis ada 1 orang mutawif.
Kemudian kita akan nanti ketika malam-malam itikaf dari tanggal 9 sampai malam 1 Syawal kita akan tambah ada tim support. Kemungkinan ada 8 atau lebih lah, minimal 8 orang. Kemungkinan mungkin lebih, mungkin bisa sampai 10 orang ya tim supportnya yang selain mutawif. Jadi tim kami akan tambah mungkin sekitar 18 orangan, 18 atau sekitar 16 orang, 18 orang insya Allah. Baik, syukur Ustadz atas jawabannya. Begitu ya, Bapak atau Ibu Wiwin Waluyo. Insya Ibu Allah Wiwin. Ibu Wiwin ya. Insya Allah kita tambah untuk tim supportnya agar Bapak Ibu dapat dilayani dengan baik. Baik, kita lanjut. Oh, Bapak Gatot Cahyo ya. Materi nanti di-share ya Ustadz? Iya, nanti di-share ya Bapak Gatot Cahyo. Nanti insya Allah di-share. Berikutnya ke Bapak atau Ibu nih atas nama Revolin. Mohon izin Ustadz bertanya, tadi kurang jelas mendengar kapan terakhir perlunasan biaya umroh. Syukran jazakallahu khairan. Ya, Ada, Ustadz. timeline kami ya tanggal 17 Januari itu sudah melunasi seluruh kebutuhan hotel ya. Terkait hotel tanggal 17 Januari sudah lunas karena jika belum lunas hotel itu kita nggak bisa isut visa. Visanya tidak bisa diisut jika hotelnya belum lunas. Jadi kami harus kewajiban utama itu melunasi hotel dulu. Karena di sistemnya nanti, jadi sistem visa sekarang ini jika tidak ada hotelnya belum lunas, maka di sistemnya tidak istilahnya di approve untuk pengajuan visanya sampai hotelnya lunas baru di approve untuk proses isut visanya. Jadi kami harapkan sebelum 17 Januari ya Bapak Ibu semua sudah melakukan pelunasan untuk hotelnya. Ya, baik. Untuk paket biaya umrohnya ya. Ya, baik. Syukur Ustadz atas jawabannya. Begitu Bapak atau Ibu Revolin, sebelum tanggal 17 Januari mohon segera semuanya bisa melunasi untuk biayanya ya. Baik, berikutnya kita beralih dahulu ke yang ingin bertanya langsung atau resen. Silahkan Bunda Galuh, langsung open mic saja, langsung ditanyakan. Fadol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau nanyakan Ustadz, saya kan ikut yang 17 hari, berangkat tanggal 9 Maret. Iya, baik. Tanggal 9 Maret, saya lihat tadi di pesawatnya sampai sana itu jam 6:30 pagi, kemudian tentunya kita harus langsung ke Mekah, langsung umroh ya. Iya, betul. Nah, sedangkan untuk itikaf mulainya 9 Maret ya, Ustadz? Sore, ya betul. Sore, jadi kita bis umroh, istirahat sebentar, terus langsung ke ini ya, langsung ke masjid lagi Itikaf. untuk Itikaf. Baik. itikafnya. Ya, baik. Baik Bu Galuh, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi memang yang berangkat tanggal 7 yang program 17 hari itu berangkat tanggal 9 dan tiba di sana Jeddah pagi. Kemudian kita bisa umroh itu baru umroh mungkin siang ya umroh dan selesai mungkin asar atau pada asar baru selesai. Kemudian selesai umroh sebetulnya udah waktu itikaf itu pada asarnya sudah waktu itikaf. Maka bagi yang sehat, yang badannya masih fit, ya silakan langsung mungkin menuju tempat itikaf. Tapi misalkan bagi yang Bapak Ibu yang kecapean, ya seperti itu, enggak, ini jangan dipaksakan. Mohon istirahat dulu, baru mungkin nanti setelah fit, ya baru ini ikut itikaf. Tapi misalkan sayang-sayang, ya silakan. Misalkan kalau semangat, insya Allah akan Allah berikan kesehatan, insya Allah. Kalau semangat, mungkin mudah-mudahan bisa sehat selalu. Dan nanti juga jika misalkan ada sesuatu yang kurang ini, nanti bisa ini misalkan terkait kesehatan ya bisa dibantu nanti oleh Dokter Jamrani, insya Allah bisa konsultasi dengan beliau nanti. Jadi Ibu jika misalkan kondisinya tidak ini mohon jangan dipaksakan ya, bisa diistirahat. Mungkin masing-masing jamaah bisa mengukur dirinya masing-masing apakah saya sanggup atau tidak untuk melanjutkan itikaf ya. Mohon diperhatikan. Ya, baik Ustadz. Kemudian begitu Bunda Galuh sudah terjawab ya? Ada dipertanyakan Ya, lagi? terima kasih. Oh, iya. Boleh satu lagi. Oh, boleh satu lagi silakan ya. Mungkin karena ini saya baru pertama kali ikut umroh itikaf ini. Tentunya kan ada tips mungkin kapan kan tidak 24 jam ada di masjid ya, mungkin perlu mandi, perlu ganti baju gitu. Kira-kira waktu kapan ya kita bisa ke hotel untuk mandi atau istirahat sebentar gitu. Baik. Jadi aktivitas ketika malam-malam itikaf ya dari tanggal 9 misalkan dari tanggal 9 kita sudah di tempat itikaf, kemudian biasanya kita sampai
suruk sampai Suruh. suruk ya kita insya Allah mungkin istilahnya tidak tidur kita karena melakukan aktivitas sholat ya, sholat taraweh, qiyamul lail, kemudian sampai ini udah menjelang subuh. Selesai qiyamul lail kan sebentar misalkan kita makan terus ke toilet, habis itu habis subuh baru suruk baru kita bisa ke hotel untuk mandi mungkin ya, untuk ganti baju, untuk istirahat sebentar. Kemudian biasanya bapak-bapak ya jam 10 sudah di masjid lagi. Jam 10-an sudah sampai di masjid. Kalau ibu-ibu mungkin ada yang jam 10 juga sebelum zuhur sudah masuk masjid. Mungkin ada juga yang menjelang asar seperti ini ya, ibu-ibu itu menjelang asar baru ke masjid atau setelah ada sholat asar baru ke tempat i'tikaf ya, seperti itu. Itu mungkin bisa di inilah nanti masing-masing mungkin setelah sehari 2 hari akan mengetahui ritmenya seperti apa dan strateginya seperti apa insya Allah. Iya. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ibu. Ya, terima kasih Bunda Galuh sudah bertanya. Semoga pertanyaannya dijawab oleh Ustadz dengan jelas. Dan kita lanjut ke pertanyaan di chat dari atas nama Samsung. Ini ada saran ini sepertinya. Bismillah, apa Ustadz saran untuk tempat iktikaf tolong diambil bagian depan karena di bagian depan itu biasanya ada bagian snack atau buka puasa agar panitia tidak perlu menyiapkan snack buka puasa karena sudah ada. Ini mungkin saran aja. Ya, ini memang terkadang ada bagian sub-sub tertentu ya yang tidak dapat bukaan dari panitia yang di Masjidil Haram yang bagi-bagi ya, ini iftar yang untuk iftar. Memang kadang hanya sub-sub tertentu saja. Tapi insya Allah nanti kita menyiapkan ya yang dapat ya alhamdulillah mungkin dapat. Dan bagi yang nggak dapat juga kita akan nanti kan jamaah kami akan disiapkan juga untuk berbukanya. Jadi tetap kami akan siapkan untuk buka snack berbukanya karena khawatir misalkan di lokasi kita tidak dapat. Dan insya Allah biasanya jamaah juga akan berlomba-lomba pada beli makanan untuk berbuka, yang bawa beli kurma, yang beli anggur dan macam-macam lah. Biasanya jamaah di antara jamaah juga suka bawa makanan tambahan ketika pulang ke hotel dan dibagikan ketika berbuka. Kita di sana insya Allah berlomba-lomba dalam kebaikan insya Allah. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak atau Ibu atas nama Samsung terjawab dengan baik. Kita lanjut ke Bapak atau Ibu Wiwin ya, Waluyo kembali. Ini ada saran yang disampaikan, Ustadz, bahwa bagi jamaah yang memilih sekamar berenam tidak diizinkan tiap jamaah mengklaim tempat tidurnya untuk bersama. Mohon ditekankan kepada jamaah Ustadz agar tidak terjadi konflik yang tidak perlu. Ya, betul. Ibu Wiwin, terima kasih banyak atas masukannya. Memang betul kepada Bapak Ibu yang mengambil sekamar berenam ketika malam-malam i'tikaf, mohon tidak menguasai tempat tidurnya untuk tidur sendiri, ditaruh misalkan di situ ditaruh tas rangselnya atau ditaruh barang-barangnya di atas kasur ya, sehingga yang lain nggak bisa enggan gitu untuk istirahat karena itu termasuk kedoliman ya. Jadi tolong Bapak Ibu saling menghargai satu sama lain. Jika ingin istirahat, mungkin kalau misalkan di kamar berenam ingin istirahat sebetulnya bisa, mungkin secara teknisnya ya tempat tidurnya yang dua-dua didempetin, ya berarti tidurnya agak ini yang tadinya harusnya vertikal jadi horizontal ya. Jadi ini insya Allah itu muat jadi 3 orang seperti itu. Jadi nanti mungkin secara teknis dengan teman-teman sekamarnya yang sekamar berenam saling menghargai dan didiskusikan yang terbaik seperti apa. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah. Syukuran Ustadz atas jawabannya. Begitu Ibu Wiwin, semoga terjawab dengan baik dan semoga Bapak Ibu nanti yang mengambil sekamar berenam juga dapat legowo atas pilihannya sekamar berenam. Selanjutnya dari pertanyaan Bapak Fikri Wahidi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana hukum berwudu dengan botol spray mengingat tempat wudu jauh jika kita batal karena buang angin atau ketiduran? Baik, ini terkait hukum nanti bisa ditanyakan kepada strategi kita pembimbing ya. Nanti juga ada materi terkait fikihnya nanti akan disampaikan. Tapi terkait tempat wudu tadi sudah disampaikan bahwa tempat wudu kita di tempat i'tikaf itu di lantai itu ada tempat wudu nggak jauh. Kalau hanya wudu batal karena misalkan buang angin ya insya Allah atau ketiduran
bisa wudhu di lokasi tempat itikaf karena sudah ada pancuran-pancuran tempat wudhunya, sudah ada tempat wudhunya dekat dengan tempat itikaf kita insya Allah. Jadi nggak perlu pakai spray lagi insya Allah. Atau kadang di tempat pancuran jam-jam, kadang kita suka wudhu juga di pancuran jam-jamnya ya. Kan di situ kan di tempat itikaf kita banyak ini ada keran-keran jam-jam di situ. Kita bisa wudhu di situ insya Allah. Ya, baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Begitu Bapak Fikri, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik. Jadi tempat wudhunya insya Allah berdekatan dengan itikaf. Baik, berikutnya ke Bapak Fajar. Mau bertanya Pak Ustadz, biasanya ada rombongan bus yang disediakan oleh travel untuk badal umroh atau individu untuk badalnya? Betul Ustadz. Terima kasih Pak Fajar Situmorang atas pertanyaannya. Terkait Bapak Ibu yang ingin membadalkan keluarganya, ya kami hanya memfasilitasi umroh itu ya di umroh pertama aja. Misalkan nih Pak Fajar ini kan yang ambil program 22 hari ya, dari tanggal 2 dan baru masuk Makkah tanggal 7 umroh, ya itu saja yang akan kita laksanakan sekali. Dan mungkin kondisi di Ramadan ini, di Ramadan khususnya 10 hari terakhir ya, itikaf Ramadan ini mungkin Bapak Ibu tolong menjaga kesehatannya, jangan diporsir untuk misalkan melaksanakan umroh berulang-ulang ya. Karena kondisinya kita umroh itu kan istilahnya beban juga bagi kita. Karena kita harus melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i sampai tahalul ya, tahalul kembali. Jadi itu akan memporsir istilahnya capek ya. Kita insya Allah sangat capek sekali di Ramadan. Mungkin kalau di umroh-umroh biasa, mungkin bulan-bulan biasa, insya Allah masih memungkinkan. Tapi untuk di itikaf Ramadan ini, jamaah akan sangat membludak. Apalagi tahun ini sepertinya akan sangat membludak ya untuk umroh itikaf Ramadan tahun ini. Jadi kami tidak menyiapkan atau memfasilitasi untuk umroh kembali misalkan ke Tanim atau ke tempat lainnya untuk ke tanah halal di sekitar Mekah ya, tidak. Kami tidak akan menyiapkan. Kami akan fokus melaksanakan itikafnya. Ini yang kami fokuskan adalah untuk itikafnya, dan tim pun juga akan difokuskan untuk melayani jamaah yang akan melaksanakan itikaf Ramadan insya Allah. Ya. Jadi jika misalkan ingin badal, mungkin Bapak bisa nanti sendiri ya, mengatur sendiri, memfasilitasi sendiri. Ya. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Bapak Fajar terjawab dengan baik. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Arini. Ustadz izin bertanya, untuk hari-hari selain iktikaf, sahur dan berbuka di hotel, apa memungkinkan untuk bisa tetap sholat subuh dan maghrib di masjid, terlebih yang di Badr Al-Masa? Izin tambah bertanya Ustadz, apakah malam-malam selain iktikaf harus tetap bergabung dengan grup atau bisa terpencar? Yang pertama dulu Ustadz, untuk... Ya, ketika malam-malam itikaf ya kita yang disiapkan itu makan di lokasi itikaf ya, untuk buka dan istilahnya untuk makan yang disiapkan oleh panitia itu ada bagi jamaah yang ada di lokasi itikaf yang kita tentukan. Dan di luar malam-malam itikaf mungkin yang ke Madinah dulu ya, insya Allah untuk biasanya bukanya di masjid. Baru setelah misalkan yang ke Madinah ini, yang ke Madinah tanggal 2, yang tanggal 4 ke Madinah, nanti kan akan berbuka puasa di Madinah dan di hotel Madinah makannya. Nah ini mungkin biasanya makan bukanya di iftar yang disiapkan oleh panitia masjid di Masjid Nabawi. Kemudian setelah selesai sholat maghrib baru ke hotel untuk makan besar ya, makan nasi jadi di hotel yang disiapkan di hotel. Kemudian baru setelah selesai itu kan jarak antara maghrib dan isya itu biasanya 2 jam di bulan Ramadan itu, antara maghrib dan isya itu 2 jam. Misalkan maghribnya jam 7, maka isyanya itu jam 21 ya. Jam 19 maghribnya, maka isyanya jam 21 seperti itu. Jadi masih mungkin kan kalau di Madinah. Tapi kalau misalkan buka dulu di hotel baru ke masjid, insya Allah tidak akan keburu, Mungkin kalau di Madinah, mungkin kalau hotelnya itu tetap juga kayaknya nggak keburu ikut berjamaah kalau misalnya kita makan dulu di hotel untuk makan buka. Atau di Masjidil Haram itu, kalau ini Bu Arini yang ikut yang 19 hari ya Ibu Arini ini. Misalkan tanggal 7, tanggal 9 makannya di hotel, setelah maghrib, sebelum maghrib, sholat maghrib makan dulu, itu tidak akan keburu. Jadi kita sudah ke masjid itu minimal 1 jam sebelum sudah di masjid.
Jadi misalkan maghribnya jam 7 ya jam setengah 6 ya sudah ada di masjid. Biasanya sudah ditutup kalau misalkan kita ke masjidnya telat di bawah jembatan biasanya sudah ditutup oleh askar. Jadi sebaiknya yang di Badar Al-Masa pun juga nanti buka dulu di masjid. Kemudian kalau misalkan mau pulang atau gini teknisnya, Ibu, Bapak coba nanti komunikasi dengan tim Mutawif, dengan tim kami ya, tour leadernya. Nanti bawa Tupperware, apa sih merek ya Tupperware? Tempat box nasi. Jadi sebelum maghrib coba tanya ke pihak catering restorannya, apakah sudah siap atau belum. Nanti bawa makannya ke masjid karena Ibu hari ini kayak tanggal 7 sudah masuk ke Mekah. Tanggal 7 sampai tanggal 8 ya bisa bawa nasi untuk bukanya dari Badar Al-Masa, kemudian makannya bisa di masjid. Jadi bawa box ya, box nasi nanti. Jadi nanti konfirmasi ke Mutawif dan pusat pembimbing lah terkait apakah sudah dibuka jam berapa nih untuk makan bukanya. Misalkan sebelum maghrib jam setengah 6 sudah dibuka, ya berarti kita bisa bawa nasi untuk dibawa ke masjid. Agar nanti setelah maghrib nggak usah pulang lagi ke Badar Al-Masa, tapi tunggu sampai selesai sholat taraweh di Masjidil Haram. Kalau untuk sahur insya Allah bisa. Kalau sahur insya Allah keburu lah. Kita biasa sahur jam 1 itu udah dibuka ya sahur. Misalkan jam 2 kita udah sahur, langsung setelah selesai sahur langsung ke masjid, insya Allah masih keburu sholat subuh di Masjidil Haram. Baik, yang pertanyaan selanjutnya tadi Ustadz, apakah selain malam-malam iktikaf harus tetap bergabung dengan grup atau berpencar? Kalau selain malam iktikaf itu silahkan masing-masing saja ya, tidak diharuskan untuk bersama-sama dengan grup, bisa masing-masing, misalkan keluarga atau ya itu terserah masing-masing jamaah itu kalau di luar malam-malam iktikaf. Baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan Ibu hari ini terjawab dengan baik. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya, Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mohon untuk akhwat disupport dengan mutawifah juga untuk membantu jamaah akhwat. Syukron. Betul Ustadz. Insya Allah nanti akan dikoordinir oleh Ibu Rita ya, nanti dari travel Bu Rita yang akan mengkoordinir ini. Mudah-mudahan nanti ada mutawifah yang bisa bantu mungkin nantilah Ibu Rita yang insya Allah yang akan mengkondisikan ini. Mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala bisa mendapatkan mutawifah ya, yang bisa bantu ibu-ibu untuk support buka dan sahur. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Begitu Ibu Anita ya, insya Allah nanti akan ada mutawifah juga nanti insya Allah nanti. Berikutnya dari Bapak Aris Munandar. Ini ada usul, kalau bisa Ustadz bagian tim logistik jamaah perempuan disediakan khusus agar tidak saling mengandalkan dan pergerakan pembagian snack lebih cepat. Oh, ini sama kayak yang sebelumnya Ustadz ya, pertanyaan tadi ya? Bukan. Baik, makasih Pak Aris. Pak Aris ini Masya Allah ini paling semangat ini berbagi sama etikat di Masjidil Haram. Masya Allah. Barakallahu fikum. Insya Allah nanti kami akan plot minta tim yang untuk berbuka dan sahur ini memplot jamaah yang khusus melayani untuk akhwat. Jadi snacknya, tim logistik untuk snack dan makannya khusus yang akhwat ya, orangnya itu aja mungkin yang akan menangani untuk akhwat, karena ya betul, karena misalkan udah ditumpuk, tahunya yang akhwatnya belum didistribusikan ke akhwat. Insya Allah nanti terima kasih banyak Pak Aris, kita siapkan lah, diplot khusus untuk akhwat. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Semoga pertanyaan dari Bapak Aris Munandar sudah terjawab dengan baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lucy. Assalamualaikum, izin Ustadz untuk ke Raudhoh, apakah pendaftarannya dibantu dan oleh masing-masing jamaah pendaftar? Betul Ustadz. Ya Ibu Lucy, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Untuk ke Raudhoh, memang secara itu udah include dengan visa. Jadi udah include dengan visa. Jadi pihak syarikah visa ya, itu akan menyiapkan jamaah untuk bisa ke Raudhoh. Seperti itu defaultnya ya, secara ininya dari pihak visa. Tapi jika qadarullah misalkan dari pihak visa ternyata ditunggu-tunggu gak keluar, maka kami anjurkan kepada Bapak Ibu untuk install aplikasi nusuk, kemudian nanti daftar nusuk, login ke aplikasi nusuk,
kemudian nanti bisa coba cari slot yang kosong ke Raudhah. Dan syaratnya memang harus ada paspor sama visa ya, nomor visanya di input di aplikasi Nusuk, dan email, ada email alternasinya. Nanti kita bisa mencari slot yang kosong ketika kita di Madinah, misalkan Ibu Lucy kan dari tanggal 2 sampai tanggal 7 di Madinah, ya nanti bisa cari slotnya yang kosong. Jika qadarullah misalkan dari pihak provider bisa visanya apa, Raudhah, izin Raudhahnya, tasrih Raudhahnya telat misalkan, seperti itu. Jadi kami insya Allah akan berusaha menyiapkan, tapi jika qadarullah tidak dapat, maka kami anjurkan Bapak Ibu ketika posisi di Madinah bisa apply ya dari aplikasi Nusuk secara masing-masing, secara pribadi. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Begitu Ibu Lucy, semoga pertanyaannya terjawab dengan baik. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Tumijo. Kalau pas iktikaf siangnya pulang ke hotel, apakah tidak batal iktikafnya, Ustadz? Betul. Pertanyaannya nanti bisa disampaikan ke Ustadz yang menyampaikan fikih itikaf ya. Tadi udah ada, nanti insya Allah bisa ditanyakan di fikih itikaf nanti insya Allah. Ya, baik Ustadz. Begitu Bapak Tumijo, nanti pertanyaan untuk hal-hal ini nanti bisa di waktu Zoom bersama pembimbing, Ustadz. Baik, pertanyaan berikutnya. Bapak Cakra, Assalamualaikum Ustadz. Bisakah kalau sewaktu itikaf kita ambil berenam sekamar, tapi setelah di Madinah ambil pakai 3 sekamar? Betul, Ustadz. Bisa, insya Allah bisa seperti itu. Nanti mungkin akan dihitungkan berapa biayanya dengan komposisi seperti ini. Insya Allah bisa. Ya, baik. Begitu Bapak Cakra ya, insya Allah bisa, nanti silakan dikomunikasikan untuk biayanya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Nurudin. Ustadz, mohon izin di sela-sela itikaf, apakah ada kesempatan tawaf sunnah bersama di lantai 2 ba'da syuruk? Betul, Ustadz. Masya Allah. Silakan mungkin nanti Pak Nuridin diajak teman-temannya untuk melaksanakan tawaf sunnah ya, ba'da syuruk ya, sekalian istilahnya menggerakkan badan ya, yang seharian duduk-duduk terus ya, ba'da syuruk bisa melaksanakan tawaf sunnah. Insya Allah nanti mungkin bisa ajak teman-teman yang lain untuk melaksanakan tawaf sunnah. Masya Allah, barakallahu fikum Pak Nuridin. Ya, baik, Ustadz, syukur atas jawabannya. Begitu Bapak Nurudin ya. Semoga pertanyaan terjawab. Berikutnya dari Ibu Yasmin. Assalamualaikum Ustadz, di Madinah apakah ada program city tour ke Taif? Waalaikumsalam. Ini di Madinah tidak ada city tour ke Taif, mungkin city tournya di sekitar biasanya kan ke Masjid Kuba untuk melaksanakan sholat 2 rakaat di sana, kemudian ke kebun kurma, kemudian ke Jabal Syuhada Uhud ya, untuk ziarah ke sana. Jadi city tour di Madinah seperti itu ya. Tapi kalau city tour ke Taif itu biasanya dari Mekah. Di Mekah, jamaah yang ada di Mekah ingin ke Taif ya, nanti bisa. Ini belum termasuk paket ya, program dari pada paket kami, karena ke Taif di Ba'da Syawal ini biasanya sangat kredit. Waktu habis untuk misalkan antri teleprik yang kereta gantung itu. Jadi waktunya habis di situ, kadang itu sampai malam, pernah kejadian tahun 2024 atau 2023 itu sampai malam-malam jamaah di sana baru pulang jam berapa. Kami kebetulan lagi di Madinah, jamaah yang di Mekah itu pada city tour ke Taif. Jadi jika memang ingin city tour ke Taif, mungkin nanti bisa diinformasikan siapa-siapa saja, nanti insya Allah tim Taif nanti akan bantu untuk transportasinya ke sana. Ya, baik Ustadz. Ini pertanyaan berikutnya itu, bagaimana city tour Mekah? Apakah ada Ustadz city tour Mekah? City tour Mekah ketika Ramadan ketika Ramadan tidak ada dan tidak dianjurkan oleh pemerintah Saudi, dan bisnya pun juga bis yang kita sewa itu mereka tidak akan melayani city tour di Mekah di bulan Ramadan. Mungkin nanti setelah Syawal baru bisa melakukan city tour. Tapi kalau di Ramadan pemerintah Saudinya tidak mengizinkan. Jika mungkin bis-bisnya melanggar akan dikenakan sanksi. Jadi di Ramadan itu tidak ada city tour di Mekah. Ya, baik Ustaz. Insya Allah ini kan grupnya sampai Syawal ya. Mungkin pada Syawal baru bisa city tour Mekah. Ya, baik. Begitu Ibu Yasmin, mungkin nanti pada Syawal mungkin baru bisa untuk city tour Mekah ya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Seli Irfandi. Bapak Seli Irfandi. Kita menggunakan kereta atau mobil ke atau dari Madinah? Ya, baik yang dari Madinah ke Mekah itu menggunakan kereta cepat semuanya, dan dari Mekah ke Madinah juga akan menggunakan kereta cepat semuanya insya Allah. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin ya. Baik.
Begitu Bapak Seli, semoga terjawab pertanyaannya. Berikutnya dari Bapak Haryadi dan Uun Raudatul. Oh, ada saran. Saran Ustadz, di tim Mutawif ada yang menjadi petunjuk untuk jamaah ke toilet hingga bisa kembali ke tempat itikaf dengan aman, nggak kesasar karena ada askar yang menghadang. Ini saran Ustadz. Ya, baik. Terima kasih Pak Haryadi atas masukannya. Insya Allah mungkin nanti istilahnya ada guide untuk jamaah yang karena kita ada tim support juga ya. Ketika waktu-waktu tertentu, insya Allah mungkin mereka akan menggunakan ini kan bisa dikenal lah, bisa dikenal dari rompi. Nanti mungkin biar dia jaga-jaga ya di sekitar eskalator dan bisa antar jamaah ke toilet ya atau sebaliknya, insya Allah. Terima kasih Pak Haryadi atas masukannya. Ya, baik Ustadz, kurang saja jawabannya. Begitu Pak Haryadi ya, insya Allah nanti bisa dikondisikan untuk masalah ini. Berikutnya dari Bapak Tumijo. Yang program 22 hari itu berangkat tanggal 2 dan pulang tanggal 22, berarti hanya 20 hari ya Ustadz? Betul Ustadz? Tanggal 22 sampai Indonesia tanggal 23 Pak. Jadi tanggal 2 berangkat dan tanggal 23. Jadi mungkin ngitungnya bukan dikurangi ya. Harusnya dihitung dari tanggal 2-nya. Seperti itu. Baik. Ya. Ya, sekarang Ustadz, begitu Bapak Tumijo ya, nanti dihitungnya dari tanggal 2 sampai tanggal 23. Semoga pertanyaan Bapak Tumijo terjawab. Pertanyaan berikutnya langsung saja, semoga menyingkat waktu. Dari Ibu Arini Ustadz, izin bertanya lagi, apakah memungkinkan untuk bisa mengunjungi Universitas Islam Madinah atau Ummul Qura? Fadhil Ustadz. Bu Arini, ini kan ke Madinah dulu ya. Masih yang 19 hari kan hanya 3 hari ya di Madinahnya. Dari tanggal 4 sampai tanggal 7. Jika misalkan ingin ke Universitas Islam Madinah, nanti coba kami cari informasi. Karena kalau bis yang kita sewa sendiri itu sebetulnya tidak bisa digunakan untuk city tour. Jadi kita mungkin akan sewa bis tersendiri untuk city tour. Nanti coba kami komunikasikan dengan tim Mutawif apakah memungkinkan ke UIM. Tapi kalau ke Ummul Qura mungkin ini ketika city tour di Mekah ya, mudah-mudahan, tapi tidak ada rutenya ke Universitas Ummul Qura, tapi nanti cobalah dikomunikasikan gimana caranya jika misalkan ada jamaah yang ingin ke Universitas Ummul Qura. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Begitu Ibu Arini ya, nanti insya Allah dikondisikan, nanti dikomunikasikan tim saat di sana nanti. Baik, pertanyaan berikutnya sepertinya sudah tidak ada. Alhamdulillah. Terakhir, oh ada lagi nih muncul saat baru ngomong tidak ada, langsung ada lagi. Dari kita beri waktu beberapa menit lagi ya Bapak Ibu ya, karena sudah jam 10 lebih juga ya. Nanti bisa next waktu bisa dipertanyakan kembali. Dari Ibu Rahmi, Bismillah sedikit, oh ini sedikit saran atau masukan Ustadz untuk iftarnya mungkin bisa lebih variatif berganti tiap hari biar umahat lebih semangat karena saya lihat iftarnya tidak termakan. Gitu Ustadz. Iya, betul. Nanti kami usulkan kepada tim agar menyiapkan bukaannya lebih variatif, tidak itu saja misalkan 7 days terus setiap hari ya, Bu. Kami mungkin insya Allah nanti kami usulkan agar lebih variatif untuk makan snack berbukanya. Ya, baik Ustadz, syukur atas jawabannya. Begitu Ibu Rahmi ya, nanti insya Allah akan makan variatif supaya tidak bosan mungkin ya. Berikutnya dari Ibu Meli, Ustadz untuk makan sahur atau buka ada menu daging sapi atau ayam. Ayam ada kan karena anak saya nggak suka kambing, karena biasanya nasi Arab menunya sering kambing, Ustadz. Betul. Betul. Nanti insya Allah biasanya kami ke tim yang menyiapkan logistik makanan ya, makan khususnya nasi ya. Biasa kita operasikan dengan ayam ya. Jadi kambing dengan ayam, karena di Romansia itu yang tersedia biasanya hanya kambing sama ayam saja, sedangkan untuk sapi sepertinya tidak ada, harus beli di tempat rumah makan yang lainnya. Ya, baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Begitu Bu Meli ya, nanti akan ada variatif. Padahal kambing itu enak loh Ibu Meli loh. Baik, untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Yasmin. Mohon tips-tipsnya yang bawa anak di bawah 9 tahun agar ibadah tetap lancar, anak nggak mudah ngambek karena ikuti ritme ibadah. Ustaz, ada tipsnya nggak Ustaz? Masya Allah. Tipsnya kasih hadiah terus anak. Kasih hadiah, mungkin makanan kesukaannya apa ya.
Itu kan dari hotel itu ke Masjidil Haram itu banyak sekali jajanan ya, jajanan yang bisa dibawa lah ketika nanti mungkin ketika berbuka. Dan mungkin anak-anaknya ini kami beberapa kali memang ada anak-anak ya yang ikut itikaf juga. Mungkin usianya ada yang SMP sih, ini 9 tahun masih SD ya. Biasanya bergaul dengan anak-anak lainnya yang Arab, misalkan ada anak-anak Arab. Kadang setelah main datang ke tempat kami yang Ikhwan itu anak-anaknya, kemudian main bersama ini teman-teman yang ini kadang suka diganggu juga kalau anak-anak Arab. Nah ini bisa mungkin nanti di triknya ya. Yang pertama mungkin disiapkan hadiah lah ya, kesukaannya apa sih buat anaknya agar tetap senang tidak ngambek ya ketika ikut itikaf. Kemudian juga mungkin nanti jika ada anak-anak yang lain ya bisa biarkan aja main ya sama teman-teman anak-anak lainnya di tempat itikaf. Mudah-mudahan ada ya nanti temannya di sana, insya Allah. Ya, baik Ustaz, syukur atas jawabannya. Begitu Ibu Yasmin, semoga pertanyaan terjawab dengan baik. Wah, ini Ibu Indah Utami kambingnya kasih azam aja Ustaz. Wah, Ya betul, betul. Azam itu masya Allah ini banget sama kambing. Jadi ya, keluarganya Pak Ridwan ini paling kambing tidak pantang dengan kambing Masya anak-anaknya. Allah. Masya Allah. Ya, Sama dengan kami juga suka dengan kambing umum. baik Bapak Ibu, sepertinya pertanyaan sudah cukup ya dan sudah tidak ada juga. Mungkin sesi penutupan, mungkin sebelum kami tutup, Ustadz ada yang perlu disampaikan untuk terakhir, closing statement atau tidak? Betul. Baik, baik Bapak Ibu semuanya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran bagi kita semua sehingga kita semua bisa melaksanakan ibadah itikaf di Masjidil Haram dengan maksimal ya, karena kesempatan bagi kita semua untuk mendulang pahala yang begitu banyak Allah tawarkan ketika di Ramadan nanti, dan Allah berikan kesehatan bagi kita semua, dan kita semua dipanjangkan umur ya bisa melaksanakan itikaf Ramadan. Mungkin itu saja Mas Harnto, silakan ditutup. Ya, baik Bapak Ibu. Alhamdulillah pertemuan kita yang pertama ini sudah selesai dengan waktu yang cukup lumayan dari mulai jam 8.10 sampai jam 10:10. Alhamdulillah. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu perihal teknis terjawab dengan baik. Dan semoga para pembimbing, para mutawi, para ustadz semuanya juga diberikan kesehatan. Begitu juga para jamaah semuanya. Terima kasih Bapak Ibu ya semua yang sudah hadir di Zoom meeting malam ini. Sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan materi info teknis umroh oleh Ustadz Abdullah Nuh Hafizahullah bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya Allah berikan kemudahan, kesehatan, sampai nanti berangkat ibadah umroh sampai selesai dan kembali ke tanah air. Sampai bertemu kembali di Zoom meeting selanjutnya ya Bapak Ibu. Jangan lupa besok malam seperti biasa, seperti hari ini dengan tema yang berbeda. Kami pamit undur diri Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah kata dan ucapan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tutup ya Bapak Ibu ya. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan kasihan Ustaz. Oh ya, barakallahu fikum.